Oke, biar nanti kita ada rekaman materi ini bagi kawan-kawan yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Nah, nanti insya Allah kita share nih semoga jaringan kita bagus, baik, alhamdulillah. Dan bagi kawan-kawan yang tidak bersama kita nanti hadir atau menyusul, nanti kita akan rencana jual ini videonya. Masya Allah. Kemudian kita sapa kembali. Ada di sini ada Kak Rini Ahyu, ada dari Pekanbaru. Nah, yang mana luar biasa nih tahun lalu ikut, tahun ini ikut lagi, Masya Allah. Semoga lulus Kak Rini ya, semoga terpilih jadi the next Duta Cerpen 2024 ya Kak ya. Dan juga kawan-kawan yang lain juga, semoga semangat. Nah, di mana di sini sebelum kita mulai nih dari narasumber kita, di sini insya Allah nanti akan ada dari Kak Arlen Araguchi nih, yang mana beliau adalah seorang penulis yang udah malang melintang di dunia kepenulisan dan juga ada Kak Rio Rozalmi nih. Yang mana Kakak Rio ini adalah Duta Cerpen tahun lalu 2023. Insya Allah semoga dapat menginspirasi kita semua ini bagaimana dapat memilih ide-ide cerita sehingga bisa jadi Duta Cerpen 2023 hingga muncullah flyer kakak kita nih dengan penuh tawanya. Gitu kan luar biasa, Masya Allah. Baik, sebelum kita mulai, izinkan kami untuk dapat menyampaikan beberapa tata tertib yang telah disusun oleh tim panitia dari Duta Cerpen tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pertemuan perdana kita. Di mana di sini untuk awalan kita enam, ada 6 peraturan. Insya Allah kita bisalah mengikutinya ini. Kita ulang kembali. Yang mana tadi sudah di-share juga oleh Kak Sri Handayani. Yang pertama, peserta akan mengikuti pembinaan selama kurun waktu tertentu dan diseleksi dengan sistem eliminasi nilai. Ini maksudnya, ini Duta Cerpen ini bukan sepekan 2 pekan. Ini bulan hitungnya nih. Cuma nggak sampai setahun gitu. Insya Allah nih hitungannya bulan. Nah, Kalau boleh kita spill mungkin ya sekitar di setengah tahun lah. Mungkin insya Allah nanti. Karena ini banyak nih. Ada beberapa tantangan nanti yang akan kawan-kawan hadapi. Hingga nanti masuk nanti di 5 besar. Insya Allah semoga kawan-kawan yang istiqomah dan bisa konsisten. Bisa mencapai nanti hingga akhir. Dan kawan-kawan nanti yang mungkin karena kesibukannya tetap hadir saja. Tidak apa-apa. Ya, di sini asal hadir aman lah. Tapi kalau nggak hadir juga nggak apa-apa gitu. Karena di sini Duta Cerpen 2024 ini merupakan program dari salah satu divisi di FLP Riau, yaitu di bawah divisi kaderisasi. Kemudian yang kedua, pertemuan kelas ini dilaksanakan melalui daring via Zoom atau Google Meet. Mana tahu nanti Zoom kita kurang bagus nih sinyalnya, mungkin nanti akan kita alihkan ke Google Meet gitu kan. Tapi semoga insya Allah kita bisa Zoom lah hingga akhir nanti ini kan. Kalau misal memungkinkan untuk luring boleh, kalau mau nanti kita akomodasi lah kawan-kawan yang lain kan. Serta diharapkan berpartisipasi aktif dan tetap santun dalam berdiskusi. Yang ketiga, persentase kehadiran peserta akan mempengaruhi poin penilaian. Di sini ada poin-poin penilaian. Di sini salah satunya kehadiran. Ya, seperti kita sekolah lah atau kita dulu kuliah gitu kan. Yang keempat, setiap selesai sesi materi akan ada penugasan yang juga dinilai oleh juri. Tugas harus diselesaikan sesuai deadline. Untuk informasi kawan-kawan yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, ini untuk deadline ini pengalaman tahun lalu dan beberapa periode 4 tahun yang bersamaan ini lebih kurang nggak lama nih kawan-kawan. Jadi dia cuman sepekan paling lama 14 hari lah. Agak bernafas sedikit kan. Di sini dituntut ah, pikiran kawan-kawan gitu kan dan juga stamina. Kalau perlu vitamin silahkan disiapkan vitaminnya. Insya Allah. Kemudian peserta yang tidak hadir, yang kelima nih ya, peserta yang tidak hadir lebih dari 3 kali berturut-turut tanpa konfirmasi kepada panitia otomatis dianggap mengundurkan diri. Dianggap mengundurkan diri, tapi tidak akan kami kick lah dari grup. Jadi bagi kawan-kawan yang tidak berkesempatan hadir boleh izin ke kepada panitia. Untuk panitianya ada berlima itu di poin 6. Hal lain terkait penugasan atau teknis bisa ditanyakan langsung kepada panitia. Kak Handa, Kak Rio, Kak Yeni, nanti ada namanya Kak Rahmat sama Kak Rahman di sana.
boleh nanti disimpan, kita saling save number yang ada di grup, atau nanti kita bisa bersilaturahmi lewat offline juga di situ kan. Baik, di sini udah ada Kak Daris Skanda Desra, mohon izin nih masuk Zoom terlambat, oh siap. Kemudian ada Kak Fahrina, luar biasa. Kemudian ada Kak Handa, oh dia screenshot, oke siap. Siap siap. Untuk ini ada informasi nih dari Kak Handa, untuk yang kawan-kawan yang hadir Zoom pada malam hari ini, jangan lupa mengisi presensi ya, yang sudah disematkan di deskripsi grup. Silakan kawan-kawan lihat. Nanti yang masuk pada malam hari ini, lihat link deskripsi grupnya. Di situ ada untuk presensi kita pada malam hari ini. Oke, selamat datang nih Kak Vita juga telah membersamai kita di sini. Baik, gimana? Belum ini ada dua narasumber kita pada malam hari ini. Ah, Sambil menanti Bang Arlen ini untuk bisa masuk join, maka izinkan kami terlebih dahulu mengenalkan narasumber kita yang lainnya, yaitu Kak Rio Rozalmi. Yang mana Kak Rio Rozalmi ini anggota dari FLP Pekanbaru juga. Yang mana prestasi kepenulisan beliau ini pertama Duta Cerpen Forum Lingkar Pena Wilayah Riau tahun 2023. Ini dia. Kemudian Duta Puisi Forum Lingkar Pena. Setelah Duta Cerpen, beliau juga Duta Puisi nih, Masya Allah. Kemudian juara satu menulis cerpen kisah rumah tangga tingkat nasional. Ruang Penerbit Alfabeta tahun 2003. Ah, Kemudian yang keempat juara menulis. Juara dua menulis cerpen kisah inspiratif. Wah. Oh ya, mohon maaf ya kawan-kawan, ada sedikit backsound ya. Semoga tidak mengganggu kekusyukan kawan-kawan dalam nanti menikmati rangkaian agenda kita pada malam hari ini. Izin deh ya, sebentar deh. Oke, kemudian kita lanjut yang kelima. Beliau juga juara dua menulis puisi tema Palestina. Oh, Masya Allah. Jadi pada tahun 2024 yang lalu nih, awal tahun kemarin, Forum Lingkar Pena Nasional nih, buat tema puisi Palestina. Dan Kak Rio ini juara dua nih. Masya Allah. Semoga dapat menginspirasi kita semua nih. Jadi nanti boleh nanti kawan-kawan sambil berkonsultasi nanti dengan beliau. Silakan nanti kita diskusi lebih lanjut bagaimana materi ide dari cerpen ini. Kemudian beliau juga merupakan penulis terbaik tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Simple Publisher. Kemudian penulis artikel blog terbaik Aisyah Brand tahun 2023. Wah, banyak bisanya kakak kita nih. Cerpen iya, puisi iya, artikel iya, blog pun iya. Masya Allah. Blogger terbaik tahun 2023 yang diadakan oleh Asia Brand. Kemudian penulis terbaik cerpen tema terluka tahun 2023 dan banyak lainnya. Kemudian sastra terbaik beliau ini adalah cerpen Gulungan Uang di Rio Pos tahun 2023. Mungkin nih bisa nanti nih kita tanya-tanya nih bagaimana ide dari cerpen Gulungan Uang di Rio Pos tahun 2023 ini. Mungkin untuk yang ini kan kita share nih kepada kawan-kawan di grup. Atau nanti kawan-kawan bisa bertanya lebih lanjut. Izin ya, bro narasumber ya, Kak Rio ya. Baik, dengan tidak berlama-lama, langsung saja kita serahkan waktu dan layar ini kepada Kak Rio Rozalmi untuk dapat menyampaikan materi tentang ide cerita dari cerpen ini. Pada Kak Rio Rozalmi, layar dan waktu kami persilakan. Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Tuhan sekalian alam, berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati di sini panitia Duta Cerpen 2024 yang sudah bertungkus rumus untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Kemudian teman-teman
para senior di sini yang hadir dan teman-teman peserta Duta Cerpen 2024. Izin Ketua, barusan saya ditelepon sama Bang Arlen. Dia nggak bisa masuk karena belum dikasih linknya katanya. Gimana itu? Udah dikasih dah. Dia belum Oh, login aja tuh. oke, saya izin Heeh, share screen ya. siap. Mana dia ini? Oke, baik teman-teman semua di sini saya hanya eh, sedikit berbagi saja terkait dengan bagaimana cara kita menemukan ide cerita. Ini berdasarkan teori dan pengalaman saja. Nanti kita lebih banyak untuk diskusi karena kita lebih kepada praktiknya bukan kepada teorinya. Secara teori kita memiliki pemahaman dulu supaya persepsi kita sama. Ide cerita terdiri dua kata yaitu ide dan cerita. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ide merupakan rancangan-rancangan yang tersusun di dalam pikiran. Sedangkan cerita adalah tuturan atau karangan tentang suatu hal atau kejadian. Maka ide cerita dapat didefinisikan sebagai rancangan kejadian ataupun masalah serta penyelesaian suatu karangan yang tersusun di dalam pikiran. Ide cerita juga dapat diartikan sebagai gagasan dasar dari suatu cerita atau karangan. Jadi ide cerita ini merupakan langkah awal kita untuk membuat cerita, apakah itu cerita pendek, cerpen, maupun cerita anak, dan novel, dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana cara kita menemukan ide cerita itu? Yang pertama, kita bisa menemukan ide cerita itu melalui pengamatan kehidupan pada masyarakat di sekitar. Kita mengamati masyarakat di sekitar, baik itu tetangga, lingkungan satu kecamatan, atau satu pulau misalnya kita mengamati kehidupan masyarakat. Contoh, sekarang ada kejadian musibah di Sumatera Barat. Nah, itu kita mengamati kehidupan yang ada di Sumatera Barat. Mungkin kita eh, bisa ide cerita kita itu mengambil dari peristiwa itu, mungkin dari sisi lainnya. Mungkin dari sisi ketika ada seorang supir eh, L300 yang membawa kelapa yang terjebak, mungkin itu bisa kita jadikan ide cerita kita. Atau dari sisi relawannya, bagaimana pula cerita dia dalam berpartisipasi pada musibah itu. Yang kedua, kita bisa menemukan ide kita untuk membuat cerita dengan memberi sentuhan personal pada kisah yang sudah ada. Misalnya kisah yang sudah ada itu cerpen tema budaya misalnya. Nah, seperti tentang cerita budaya orang Bunian misalnya. Nah, dari kisah yang sudah ada itu kita bisa beri sentuhan sehingga dia itu tidak nyata tapi lebih dibumbui oleh fiksinya. Nah, itu bisa juga kita menjadikan ide cerita. Kemudian yang ketiga, pikirkan akhir cerita. Nah, untuk ide cerita ini kita bisa memulai dari ending atau dari akhir dari cerita itu. Misalnya kita em, punya akhir cerita itu, selamat datang Bang Arlen. Mohon maaf udah mulai Bang Arlen. Nanti tolong ditambahkan ya Bang Arlen dan diperbaiki yang salah Bang Arlen. Misalnya di akhir cerita kita maunya itu happy ending atau se-ending, kita bisa memulai dari sana. Baru kita memanjat ke konfliknya, kemudian baru ke lead-nya. Bisa seperti itu kita menemukan ide-ide cerita. Kemudian yang keempat, untuk menemukan ide cerita itu
bisa dari rekam setiap kejadian menarik. Misalnya kita pergi holiday atau healing ke pulau misalnya. Nah, apa kejadian menarik di sana? Nah, itu bisa kita jadikan ide cerita. Nanti baru kita kembangkan menjadi ceritanya. Kemudian yang kelima, bagaimana cara kita menemukan ide dalam sebuah cerita? Kita bisa juga dengan memilih tokoh yang dikenal dengan baik. Misalnya kita membaca buku biografi seseorang atau tokoh yang kenal baik itu mungkin orang terdekat kita. Nah, kemudian muncullah ide kita untuk mengembangkan ceritanya itu bisa juga dari sana. Kemudian juga bisa kita dengan sering membaca dari berbagai sumber. Nah, ini kita dalam rangka menemukan ide cerita, bukan dalam rangka kita plagiat atau mencontoh keseluruhan dari apa yang kita baca, tidak. Tapi kita menemukan ide. Contohnya itu seperti Kompas 2023 itu ada di sana. Saya kemarin membaca tentang cerpen itu judulnya saya Laode Api kalau nggak salah judulnya itu. Nah, di sana dia bercerita eh, bahwa dia seolah-olah sedang mengalami kebakaran, tapi dalam kebakaran itu dia menyindir tentang rumah tangga orang lain, bahwa ada kejadian kebakaran, kemudian dikaitkan dengan rumah-rumah tangga yang ada. Setelah saya membaca cerpen itu, maka saya balikkan tuh ide ceritanya. Kalau misalnya itu tentang kebakaran, maka saya balikkan dengan kebanjiran. Nah, insya Allah kemarin saya sudah kirim di Ria Pos dan dikonfirmasi dalam waktu dekat, insya Allah akan di rilis, akan apa namanya, akan diterbitkan. Dan juga kemarin juga cerpen itu yang saya kirim kepada FLP Pekanbaru yang akan membuat antologi yang judulnya Orang-orang yang Kebanjiran. Kemudian yang ketujuh, kita bisa menemukan ide cerita dengan kita menonton film atau acara TV. Nah, ini juga pengalaman saya. Ketika Ice Brand mengadakan pelatihan cerpen, kemudian saya membuat cerpen yang dipilih sebagai judul antologinya, yaitu judulnya 77. Ide cerita 77 itu adalah dari saya menonton film atau kutipan film dari TikTok. Nah, dari sanalah saya melihat, wah, ini bisa dikembangkan. Nah, jadi kita bisa menemukan ide cerita itu dengan menonton atau acara TV. Kemudian terakhir, semua ide-ide yang sudah muncul itu, supaya dia tidak berkeliaran kemana-mana, maka segeralah catat jika terlintas ide baru di dalam pemikiran kita. Bisa kita mencatat melalui handphone kita atau secara manual juga bisa. Terakhir, setelah kita menemukan ide, kemudian kita kembangkan menjadi cerita. Kita bisa menggunakan metode 5W1H. Yang pertama, who. Tentang siapa cerita ini? Oh, tentang seorang anak misalnya gitu ya. Kemudian what? Tentang apa yang terjadi pada anak itu? Oh, dia dalam memperjuangkan sesuatu misalnya. Kemudian where, tentang di mana terjadinya, apakah latarnya nanti di sekolah, apakah latarnya di rumah gitu. Jadi kita kembangkan nanti ide kita itu dengan beberapa pertanyaan dulu. Kemudian when, kapan terjadinya cerita itu? Why, mengapa terjadinya cerita itu? Dan terakhir how, bagaimana cerita itu terjadi. Nah, ini kita mengembangkan ide kita itu. Ide itu kan mentah ya. Misalnya terlintas kita ketika jalan-jalan ke pulau gitu ya, melihat orang berjualan di pulau itu. Nah, kita ingin menceritakan bagaimana orang itu berjualan di pulau, kemudian nanti kita buatkan konfliknya, kemudian kita kembangkan sehingga nanti menjadi cerita yang utuh. Nah, ini contohnya.
Nah, ini ada sebuah gambar. Nah, gambar di sini gambar seorang wanita bisa orang wanita parubaya yang sedang menyadap karet. Nah, dari ini kita bisa membuat ide cerita. Siapa yang akan kita ceritakan? Ya adalah seorang wanita yang sedang menyadap karet. Apa yang kita ceritakan? Ya bisa saja mungkin ini perjuangan dia untuk menyekolahkan anak-anaknya gitu ya. Di mana? Ya tentu di sebuah perkampungan atau perkebunan gitu ya. Kemudian kapan terjadinya? Mungkin di awal tahun ajaran ketika eh, anak-anaknya mau sekolah gitu ya. Kemudian mengapa? Nah, mengapa ini kita bisa larikan ke konflik nantinya? Eh, bahwa seorang wanita ini dia penyadap karet, kemudian dia akan butuh uang untuk anak-anaknya yang masuk sekolah. Sementara hari cuaca tidak bagus, hujan. Nah, bagaimana itu? Kan konflik itu ya, ada konfliknya nanti. Nah, kemudian bagaimana? Bagaimana nanti dia dari awal bercerita, kemudian eh, ketika menemui tantangan, kemudian menyelesaikannya. Nah, dari inilah selesai sebuah cerpen saya yang berjudul Wanita Penyadap Karet yang kemarin diterbitkan oleh Balai Bahasa Provinsi Riau. Saya rasa itu saja sedikit dari saya. Mohon dilengkapi oleh mentor saya, oleh fasilitator saya, yaitu Bang Arlen Araguchi. Demikian, Ketua. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Baik, alhamdulillah, terima kasih nih materi yang luar biasa keren nih, sangat menginspirasi dari beberapa pemaparan tadi. Kita telah buat jadi who, ya kan, when, what, akhirnya muncullah jadinya sebuah cerpen yang mana cerpen Kak Rio ini setelah terbit nih di mana-mana. Wah, masya Allah. Semoga nanti ada penganugerahan Kak Rio dapat dapat satu lah ya. Karena harum juga nama kita semua. Ya, selamat datang Kak Arlen. Sehat, Ya, sehat Kak. alhamdulillah sehat. Dengar nggak Masya suara Allah. saya? Oh, dengar sangat jelas Kakak. Baik, tanpa Hah? basa-basi lagi, langsung saja nih. Dengar nggak Ah, suara saya? Halo? oh dengar, 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 sangat jelas Kakak, sangat jelas, sangat jelas. Oke. Kenalan dulu sedikit. Kak Arlen ini merupakan penulis yang sudah lalang buana juga nih, dan juga senior kita di Forum Lingkar Pena, wilayah Riau khususnya. Untuk detail lebih lanjut, kita akan bahas diskusi tentang ide cerita cerpen nih Kak. Kak Arlen ini gayanya diskusi nih. Jadi kawan-kawan nanti mau langsung bertanya, mau langsung curhat, dipersilakan. Kepada Kak Arlen, waktu dan layar kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Rahmat Hidayat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Bang. wabarakatuh. Semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Mudah-mudahan semuanya sehat dan semuanya juga apa namanya ini eh, mudah-mudahan gitu tidak ada familinya mungkin di provinsi tetangga di Sumbar. Kita semua-sama tahu ya lagi dirundung musibah, mudah-mudahan nggak ada keluarganya yang terdampak musibah, walaupun ada mungkin famili atau kerabat atau rekanan atau temannya, kita doakan mudah-mudahan musibah cepat berlalu di ranah Minang. Baik, eh, makasih ya tadi apa namanya undangannya, FLP Wilayah Riau juga khususnya Mas Rahmat Hidayat, juga ada tadi si Mak Pemula yang sudah bagi linknya, juga ada Rio ya tadi yang sudah memberikan materi pertama. Terus juga siapa nih yang mau saya sapa, ada Pak Abdurrahman ya atau Ocu ya. Ocu ini ya, selamat malam. Juga ada Mas Yudi. Di mana posisi Mas Yudi malam ini? Di inhale Bang, di inhale. Oh, Inhil, kirain muter-muter lagi sebagai apa namanya kemarin itu guru berprestasi atau apalah gitu ya, muter-muter sampai sampai Merauke. Sekarang Terus udah jadi budak korporat Bang.
Oke, juga ada saya lihat di sini namanya Sylvia Novianti, Ibu Sylvia Novianti ya. Salam kenal ya Ibu. Terus juga ada Mas Bambang Irawan Kampar, selamat malam Mas Bambang. Terus yang nggak ada di monitor nampak ada namanya Intan Jamila Ulfa, selamat malam ya. Itu aja yang nampak ya. Yang lain ada nggak sih? Itu aja kan ya. Mbak Eni Sarinah juga ada ini ya. Oke. Ada Mbak Naf itu, Mbak Naf. Oh, Mbak Naf ya, kok nggak nampak semuanya layarnya di saya. Oke, ada Mbak Naf ya juga ini yang semakin lama semakin menunjukkan taringnya mungkin ya kayak harimau dia sekarang tuh. Karya-karyanya gitu ya. Baik, terbaik ya teman-teman tanpa berpanjang-panjang mungkin ya. Jadi saya langsung saja mungkin kita bicara tentang ide seputar ide di dalam fiksi cerpen ya khususnya. Tadi sudah dipaparkan oleh rekan kita Rio Rozalmi ya perihal ide. Saya seperti yang dibilang oleh Mas Rahmat Hidayat tadi atau di sini namanya Malin Batuah ya. Sudah saya memang kalau disuruh jadi pemateri atau apalah mewakili teman-teman gitu ya. Saya lebih suka sistemnya diskusi teman-teman. Karena saya juga sebenarnya masih belajar juga. Gitu aja. Cuman bedanya mungkin agak dulu gitu mungkin dari teman-teman mulai menulis terutama cerpen ya. Itu aja gitu loh. Bukan berarti dimulai lebih dulu terus saya dengan enak saja atau dengan gampang saja menulis sebuah cerpen yang baik, tidak juga. Saya juga terus belajar, terus baca juga gitu. Nah, jadi kalau kita bicara ide teman-teman, memang ide itu kita semua tahu ya, bahan dasar atau bahan utama untuk bagi penulis ya, untuk penulis dalam menggarap sebuah karyanya. Kalau nggak ada ide, apa yang mau kita tulis? Itu dia. Jadi tadi sudah dipaparkan oleh si Mas Rio-nya seputar ide itu udah komplit banget tuh tadi itu. Apa tadi sumber-sumber ide bisa datang di mana ide dicari gitu ya. Tadi sudah disebutkan bisa dari apa tuh yang saya simak tadi ya. Ada bisa dari buku, dari karya orang lain, dari film, dari musik, apa yang kita baca, kita dengar, kita rasakan. Semua itu teman-teman bisa jadi sumber ide. Ya, nah kalau saya sendiri mungkin juga lebih banyak di pada kesempatan kali ini dari pengalaman pribadi aja ya teman-teman. Seperti yang dibilang Rio tadi, saya ulang lagi. Jadi banyak fenomena sebenarnya di lingkungan atau di sekitar kita itu sebenarnya ide. Mungkin dari keluarga sendiri, kisah ayah, kisah ibu, kisah kakak, kisah adik, kisah teman, kisah dengan mantan mungkin bisa juga banyak. Atau peristiwa di ranah Minang sekarang lagi apa perbincangan di nasional yaitu musibah itu lahar dingin, yang sebelum itu di Merapi itu ada berapa yang tewas itu sekarang lahar dingin, juga banjir bandang, itu semua kalau digarap ya teman-teman ya itu seru gitu loh. Bahkan dulu ya teman-teman kita pernah zaman-zaman FLP baru berdiri waktu saya masih di Jakarta, ketika ada fenomena musibah atau fenomena ya peristiwa sosial politik kayak di Palestina itu kadang-kadang kita bikin antologi teman-teman dari kisah atau fenomena yang terjadi. Itu kita bikin antologi namanya, itu kumpulan cerpen-cerpen dari teman-teman FLP DKI ketika itu banyak contohnya fenomena tentang tinggal di Jakarta. Jadilah waktu itu Batavia apa ya punya bukunya Batavia I'm in love gitu kali ya, lupa saya judulnya apa ya, kayak love gitu. Terus ada juga antologi tentang Palestina ketika batu bicara kayak gitu teman-teman bisa. Misalnya contohnya sekarang fenomena di Sumbar kita bikin antologi misalnya dengan setting atau ide dasar itu tentang banjir bandang itu banyak bisa banget gitu. Jadi kita bertanya pada diri dulu kalau saya ya hal-hal apa sih yang membuat kita tuh rasanya tuh mempertanyakan sesuatu itu sudah ide sebenarnya untuk sebuah cerita. Saya ulang ya, ketika kita tuh nggak nyaman dengan sesuatu itu sebenarnya udah ide, baik dari dalam diri sendiri ataupun di luar diri itu sudah ide. Tuh teman-teman. Jadi diidentifikasi apa sih yang membuat saya tuh nggak nyaman gitu ya. Kemudian mengamati di sekitar kita. Apa ya, kalau di Pekanbaru sendiri tadi hujan, langsung tuh di Subrantas tuh dekat Pasar Pagi tuh jadi danau buatan. Itu bisa banget jadi cerpen.
ya. Terus fenomena lingkungan sekitar diamati terus. Dan memang dituntut kadang-kadang teman-teman kalau kita mau nulis ya, imajinasi harus bermain. Walaupun dia fiksi, ini keliru kadang-kadang ya teman-teman. Mereka bilang fiksi kan cuma fiksi, malas aku baca nggak ada kejadian loh. Ingat, fiksi itu nggak ada yang benar-benar 100% khayalan tuh, aku pikir jarang ya. Selalu walaupun khayalan itu kan berangkat kadang-kadang dengan hal yang pernah terlintas atau hal yang pernah terngiang yang dialami langsung atau tidak langsung oleh si penulis. Jadi jangan salah gitu loh. Terus juga harus teman-teman harus banyak cerita, banyak baca cerita. Jadi tahu bagaimana sih orang menulis sesuatu. Ini mungkin Mbak Nafia kalau ingat mungkin ya teman-teman. Saya pernah membaca Kompas, saya masih punya bukunya tuh di belakang kalau nggak salah, tuh di belakang sini. Nah, tuh. Itu ada kan buku kumpulan cerpen Kompas itu yang judul covernya itu Kado Istimewa, dan di cerpen kedua itu tahun 95 6 ya teman-teman, saya lupa maaf, tapi di dalam judul covernya saya ingat itu Kado Istimewa. Di dalam itu ada cerpen penulis Riau, dan sampai detik ini sayangnya kok pihak Kompas nggak tahu siapa di mana orang itu berada gitu sampai detik ini, pada tahun 90-an lagi kan. Judul cerpennya itu Petaka Kampar. Itu keren banget tuh cerpennya. Dia bercerita tentang fenomena inilah teman-teman ya, tentang illegal logging, penerbangan liar di hutan, salah hutan di hutan di Kampar. Itu aja ceritanya, fenomena menebang terus ternyata dia keliru mengukur arah angin, jadi si abangnya ini ditimpa oleh pohon itu lalu meninggal gitu loh. Itu judulnya Petaka Kampar. Mungkin kalau teman-teman beruntung silakan searching di Google, nanti monggo dibaca aja. Atau cari bukunya juga bisa, itu di Gramet atau pesan online bisa. Itu salah satu contoh teman-teman membaca banyak cerita. Terus menonton film, kayak bilang Sirio tadi, dengerin lagu juga bisa. Terus ada beberapa penulis yang dia dapat ide itu kalau dia berada di tempat yang nyaman, itu nggak salah juga. Misalnya dia di tempat-tempat yang betul-betul membuat imajinasinya itu keluar, itu sah-sah saja. Silakan, itu tergantung orangnya. Kemudian perbanyak juga riset ya teman-teman, kalau kita mau nulis misalnya tentang apa ya, contoh ya, saya kalau waktu di Jakarta waktu jurnalis, kalau saya ke daerah meliput ke Aceh, ke Jogja, tentang bencana gempa, tsunami ketika itu, jadi ketika nulis berita tuh pasti ya dengan data-data lengkap. Nah ketika saya jadikan jadi cerpen, itu minimal kita juga riset dalam artian benar nggak nama tempat itu misalnya begitu, benar nggak misalnya masyarakatnya cenderung begitu. Nah walaupun fiksi teman-teman, dia tuh kan karya itu baru dikatakan baik menurut saya salah satunya dikasihnya dia tuh berdampak di sini tuh menarik bagi pembaca, dia diulas terus gitu, karena mungkin istilahnya tuh dia bisa melintas zaman gitu ya. Kalau kita lagu misalnya kan ada lagu yang legend banget katanya kayak gitu, tapi kalau sebentar aja orang lupa gitu, cerpen apaan tuh, di mana, kapan. Tapi kalau orang terus terngiang-ngiang, misalnya kayak yang ditulis oleh founder FLP Mbak Helvi Tiana Rosa ya, ketika Mas Gagah pergi. Ini bagi aktivis-aktivis Rohis tahun 90-an, itu kata-kata 90-an, tahun 2000, bahkan kekinian yang suka baca cerpen, yang menggugah, itu ketika Mas Gagah pergi itu tetap jadi referensi utama mereka. Nah, seperti itulah daya gugah atau daya gugat sebuah karya. Nah, itu tentu perlu proses ya teman-teman ya untuk bisa menulis seperti itu. Banyak riset, misalnya bagaimana di tokoh Mas Gagah pergi itu seorang abang, seorang kakak yang digambarkan ikhwan, kita tahu ya misalnya dia aktivis Rohis, nggak mungkin aktivis Rohis misalnya pakai lepis lutut atau dia pakai tatoan, ibaratnya gitu. Jadi riset itu penting ketika kita menggambarkan karakter atau setting, tempat, waktu, dan unsur-unsur cerpen lainnya. Dan terakhir, mencari mentor, seperti yang dibilang Rio tadi, dia bilang aku mentornya, padahal aku tuh juga belajar loh dari teman-teman FLP ini, terutama nih yang baru nongol di Kompas beberapa waktu lalu, Manafia Almarab ini. Cerpennya di Kompas, puisinya di Kompas, makanya dia senyum-senyum aja sekarang loh. Jadi paling dia menyimak saya tuh ketawa dalam hati, jangan-jangan ya, tapi biarin aja. Ngomong apa toh iki udah, paling dia gitu. Gak apa-apa Mbak, aku kulo ya mohon izin belajar gitu.
di sini aku nggak akan atau tanpa hati seperti biasanya tuh. Kalau beda karya baru ya. Kalau di sini kita share aja. Oke, terus seperti yang dibilang si Rio juga tadi ya teman-teman, itu tentang apa itu ide. Jadi dia adalah fondasi dalam sebuah karya tulis. Tanpa ide, cerita itu nggak ada bentuknya. Jadi penting dong bang ide ya, penting lah. Sama kita bikin kue, misalnya bikin roti, bahan utamanya tepung. Terus teman-teman bikin roti, tapi kita tanya tepungnya nggak ada gitu kan. Udah deh lupain mimpi kamu bikin roti gitu. Terus ide yang menarik tuh kayak apa? Ide yang menarik tuh biasanya ya itu tadi salah satunya indikasinya menurut saya tuh unik, nggak biasa gitu loh. Misalnya kalau kita cerita cinta, terus ada virus merah jambu, terus habis itu bertengkar, pisah gitu kan udah basi banget ya. Walaupun tetap sampai sekarang apalagi yang di online itu ya, aplikasi-aplikasi fiksi itu dia monggo-monggo aja gitu. Cuman saya ingatkan lagi eh, karya yang bagus itu saya dari gugat itu lama gitu. Kalau teman-teman baca cerpen Kompas, kalau boleh saya kasih referensi gitu ya, atau di Horizon ya pada zaman itu ya itu kan apa ya, terngiang-ngiang terus ceritanya kayak apa, tokohnya tuh kayak apa gitu ya teman-teman ya. Jadi setelah dapat ide gimana bang gitu ya, ya ide itu biasanya kita ini kan ya, kita boleh kalau boleh kita bikin kayak peta gitu ya, mind mappingnya tuh ya, buat mind map gitu ya, peta pikiran menghubungkan antara konsep, ide, tokohnya tuh gimana. Jadi kita gali lebih dalam. Kalau idenya nggak satu aja, misalnya ada dua, tiga, kita gabungkan. Gimana ya dia menjadi satu kesatuan, menjadi sebuah kisah yang utuh gitu. Terus kadang-kadang kita perlu juga berpikir gini teman-teman, what if gitu, atau bagaimana jika. Ini kalau ini misalnya bagaimana kalau banjir Pekanbaru itu bagaimana? Misalnya loh ya, saya bukan doa ya. Bagaimana jika ternyata jalan Seberances itu berubah jadi sebuah sungai? Berarti tambah lagi dong Sungai Siak. Nah, misalnya ya, tapi saya nggak doa. Itu misal bagaimana jika ya kan? Berarti saya akan ada sewa perahu dong kalau saya ke Sudirman. Saya akan sewa perahu dong kalau saya arah Kulim, arah itu Parit Indah. Misalnya kan bukan tidak mungkin kan? Nah, seperti itu bagaimana jika. Terus baca buku, artikel juga perlu kita baca karya ilmiah loh. Karya ilmiah itu kan memang dihadiri data dan fakta itu bisa kita kemas untuk mendukung kuatnya fiksi kita. Seperti karya ceman kita nih Mbak Nafiah kemarin sampai bela-belain dia pergi untuk cerpen di Time di Kompas itu ya, bela-belain pergi ke suku anak dalam di daerah Inhu ya Mbak ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi jangan dikira nulis fiksi karena dia fiktif, terus menghayal bebas nggak karu-karuan berputar-putar kayak benang kusut. Nggak gitu juga konsepnya walaupun dia fiksi teman-teman. Makanya jujur kalau saya nih, susah mana Bang Arlen nulis berita, karena saya juga jurnalis, atau susah nulis fiksi. Susah nulis fiksi lah. Mengadakan sesuatu yang nggak ada. Kalau berita ya jelas 5W1 hanya, tapi kalau fiksi itu banyak hal yang harus kita, kalau mau seru gitu loh, yang harus bisa kita tambah atau kita suguhkan di dalam sebuah karya. Terus perlunya revisi dan diperbaiki, terus juga berbagi dengan orang lain. Genrenya juga kita pastikan. Kalau untuk cerpen Kompas, nggak mungkin genre-genre tiba-tiba berantum di dalam tuh, nggak mungkin. Ibaratnya seperti itu ya, teman-teman ya. Di Kompas itu yang sebenarnya salah satunya ya kearifan lokal, tema-tema dengan setting di mana tuh misalnya di daerah, adat, budaya, tuh dia sangat suka banget tuh. Fenomena sosial, nah gitu. Terakhir, bagaimana mengembangkan ide itu Bang setelah saya sebut tadi berapa? Ya salah satunya itu pahami tujuan. Misalnya ketika dapat ide nih, ada orangnya di dalam pasti kan. Terus ya maksud dan tujuan si tokoh ini apa? Itu berarti kan pengembangan karakter ya. Terus juga beri detail terus tentang tokoh atau karakter itu, dan terakhir mungkin buat konflik ya. Konflik itu nggak harus juga heboh-heboh teman-teman, misalnya harus diserang satu daerah A ke daerah B, usir dia dari kampung kita, nggak gitu juga. Misalnya aku mau pulang ke Sumbar tapi ternyata ibu datang SMS dari emak katanya jalan putus di Kelok 9, itu udah konflik. Oke ya, misalnya judulnya Cintaku Terdampar di Sumbar ibaratnya. Terakhir, ketika terjadi perubahan karakter teman-teman itu harus logis ya. Jangan tiba-tiba akhirnya aku batal ke Sumbar seperti ayat Al-Qur'an, janganlah kaum ada. Enggak lucu begitu ya.
Dan aku ingat mungkin banjir di Sumbar ini karena temanku sering ke kafe belakangan pergaulan bebas. Aku ambil ke wudhu, aku bentang ke sejadah, aku menangis pilu. Rebana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Enggak begitu juga perubahan karakter. Oke ya. Mungkin itu dulu. Yuk kita diskusi. Kembali ke Mas Walin Batuah, mana dia? Ngumpet di mana dia? Silakan Mas. Ya, baik, terima kasih kepada Kak Arlen Haraguchi. Ya. Silakan bagi kawan-kawan yang ingin menyerap ilmu dari Kak Arlen dan juga Kak Rio, silakan meja diskusi, layar diskusi, dan waktu untuk berdiskusi kita buka. Silakan untuk open mic, mau pakai tangan silakan. Nanti ketika kita persilakan, silakan beri pertanyaannya. Sambil menanti, di sini sudah ada pertanyaan via chat ini Kak Rio dan Kak Arlen dari Kak Hikmah. Silakan dibacain Izin Mas. izin bertanya. Nah, bagaimana cara menemukan ide yang menarik itu? Patokan kita, apakah menarik menurut kita atau menarik menurut pembaca? Seperti itu, Kak. Silakan, Oke, Kak. Rio dulu deh. Mana Rio tadi? Rio Zalmi, kamu jawab dulu deh. Kamu kan lagi on fire sekarang tuh karya-karyamu. Loh, aku kan udah hampir expired ya. Silakan kamu dulu. Jujur banget dia. Mana dia? Rio, silakan Rio. Silakan, Kak Rio. Bagaimana cara menemukan ide yang menarik? Nah, setelah dapat, patokannya itu menarik menurut kita kah atau menurut pembaca? Kak Arlen dulu lah. Kak Arlen dulu. Yuk, Kak Arlen. Menarik Iya, tidak? Mas Baharlen dulu tuh. Oke, ini yang bertanya siapa namanya? Namanya Kak Hikmah, Kak Arlen. Kak Hikmah ini usia berapa? Tinggalnya di mana? Wah, usianya lebih kurang 30. Tinggalnya di Pekanbaru, Kak. Oke, saya manggilnya Mbak Hikmah aja ya. Benar, Hikmah tadi ya? Iya, iya, boleh, boleh, Kak. Namanya bagus ya, bisa jadi tokoh cerpen. Namanya kayaknya izin nanti kalau tiba-tiba tokoh cerpen saya namanya Hikmah ya. Oke, Kak. Oke, Lanjut, Kak. terima kasih sebetulnya pertanyaannya Mbak Hikmah ya. Pertanyaannya menarik. Apakah ide yang menarik itu menarik menurut kita atau menurut pembaca gitu? Gini deh, ide itu dikatakan menarik. Ya menurut kita menarik dulu gitu loh. Kalau menurut kita sebagai penulis menarik ya nggak mungkin lah menarik menurut pembaca. Itu kan sudah lazim begitu ya. Misalnya walaupun itu subjektif, iya masalah selera. Tapi siapa yang bisa membantah misalnya baju misalnya dengan motif dari Pekalongan, batik ya, ori ya, yang bilang jelek gitu, harganya di atas 300.000. Nggak mungkin orang bilang jelek itu yang dari Pekalongan. Itu ibaratnya ya Mbak Hikmah. Jadi kalau dibawakan ke ide tadi, ide menarik itu menarik dulu menurut kita. Karena nanti kan cerita itu nggak hanya ide pure ide itu berdiri sendiri, nggak gitu juga. Sejauh mana kita atau penulis mampu mengeksekusi ide yang kadang mungkin biasa di sini mungkin ya tentang cinta itu kan menurut kita biasa. Oke, biasa. Tapi di tangan penulis itu menjadi bisa luar biasa ketika dia ide tadi dia garap, dia eksekusi dengan sajiannya mungkin suguhannya yang berbeda. Misalnya tokohnya, karakter tokohnya yang nggak lazim. Misalnya gini deh, karena background saya juga psikologi ya. Misalnya gini, saya ambil dari pertanyaan Mbak Nafiah kemarin itu ya teman-teman di grup Bangsa Sastra itu. Dia bertanya tentang penderita apa, Mbak bisa bersuara Mbak? Apa yang ditanyakan kemarin? ADHD. Oh ya, ADHD, ADHD. ADHD. Dia bertanya orang dewasa pengidap ADHD. Dia bilang dia bertanya begitu di grup. Saya senyum-senyum aja bacanya gitu, dan ada beberapa teman yang kasih rekomendasi teman-teman. Nah maksudnya gini, apa hubungannya Bang Arlen dengan yang tadi gini? Jadi sekarang kita tanya gini, ADHD ini kalau dia kan misalnya dikasih umur panjang itu ibaratnya. Walaupun maaf sebelumnya dan psikologi ya teman-teman yang punya gangguan kayak ADHD, gangguan mental yang agak termasuk kategori sedang ke atas itu rata-rata jarang yang bertahan di usia 20 ke atas.
Makanya saya diam. Makanya kita jarang kan ketemu orang misalnya kayak ADHD atau misalnya yang Down syndrome yang wajah 1000 wajah mirip-mirip itu kan kita jarang ketemu dewasa, pasti anak-anak. Nah, jadi mungkin kita tulis ide tadi bagaimana ya kalau seorang ADHD ini lagi jatuh cinta misalnya. Kalau orang normal kan biasa, dia jatuh cinta tapi dia punya gangguan mental misalnya. Nah, seperti itu Mbak Hikmah ya. Jadi menarik dulu menurut kita, itu insya Allah nanti bagi pembaca itu pasti menarik. Tapi kalau nggak menarik menurut pembaca itu kan banyak. Nggak hanya dia yang bilang suka, biarin aja. Gitu Mbak. Pembaca itu kan juga beragam. Nggak mungkin dong selera orang sama. Tapi yang penting kunci utamanya terkait pertanyaan tadi, menarik dulu menurut si penulis. Kalau nggak menarik untuk penulis, ya nggak lucu. Anda menyukai sesuatu yang nggak enak gitu. Nggak mungkin lah orang lain bilang enak. Itu dari saya. Luar biasa. Berarti kita coba dulu rasa gulanya ya gitu Kak ya. Kalau kita manis Nah, gula itu sama kita pasti manis lah sama orang gitu ya. Oke, mantap. Nah, iya begitu, benar Mas. Ada lagi pertanyaan berikutnya atau Rio ingin nambahin? Ya, silakan Kak Rio. Udah full itu sama Bang Arlen. Masya Eh, Allah. Kalau untuk ide yang menarik itu tentu memang dari kita penulis dulu ya. Kalau kita menilai sudah tidak menarik, berarti kita tidak akan melanjutkan menjadi sebuah cerita. Dan ide yang mungkin remeh-temeh ketika pada seorang penulis Nafia Al-Marab atau Arya Reguci dieksekusi bisa menjadi menarik gitu ya. Contoh pada kumpulan cerpen Kompas 2023 ya yang Ikhwanul itu. Nah, itu ada sebuah cerpen yang saya masih ingat, judulnya itu Kandang Kambing Nurjawilah. Itu idenya hanya seseorang yang memiliki kandang kambing, nama tokonya Nurjawilah, kemudian dia eh, di kandang kambingnya itu ada bendera, kemudian diturunkan, kemudian orang bilang itu tidak nasionalis. Nah, segampang itu idenya cuma, tapi ketika dia garap dengan bagus, termasuk diksinya juga, maka hasilnya juga bagus gitu. Jadi ide itu kalau menarik, terutama dari penulis dulu, supaya penulis juga bersemangat. Ini sebagai apa ya? Pengalaman saja ya bagi kita. Kalau untuk perlombaan tentu ide kita berdasarkan tema yang diminta oleh panitia lomba. Kemudian kalau untuk kita mengirim ke media misalnya ya, tentu ide kita itu berkaitan dengan momen. Misalnya nanti nih di bulan Juni itu ada momen tentang ibadah kurban, maka kita buatlah cerpen dengan ide tentang berkurban misalnya. Mungkin dari segi orang yang berkurban atau yang menerima dagingnya atau panitia kurbannya misalnya. Kita kirim ke media itu lebih cepat atau lebih apa ya, lebih dipertimbangkan karena dekat dengan momennya seperti itu. Atau yang berkaitan dengan peristiwa aktual, nah yang tadi sudah kita bicarakan itu seperti musibah sekarang yang ada di Sumbar gitu ya. Tapi kita mengambil dari sisi lain. Ketika jalan itu putus, misalnya kita ngambil dari pedagang sayur misalnya atau pedagang kelapa yang ada di Pekanbaru yang tiba-tiba pasokannya tentu berkurang dan harga naik. Nah, atau dari sisi ibu rumah tangganya yang harganya tiba-tiba naik karena ada musibah itu kan bisa ide dari kita itu. Nanti kita tinggal mengembangkannya saja. Nah, jadi seperti itu kalau menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Rio atas tambahan penjelasannya, melengkapi nih penjelasan dari Kak Arlen. Oke, baik kita lanjut ke kawan-kawan yang untuk yang raise hand. Nah, di sini ada Kak Nafiah. Silakan di open mic-nya Kak Nafiah. Pada Kak Nafiah, tempat dan waktu dan layar dipersilakan. Ini penguji nih. Terima kasih. Saya tadi ikut Zoom mau jumpa Bang Arlen nih. Lama tak jumpa ya Bang? Iya lama kita nggak jumpa, terakhir ketemu di Teratak Literasi ya. Oke, selamat malam teman-teman semua, narasumber yang terhormat, Bang Arlen dan Rio.
Ini menarik sekali terkait dengan ide dan kita nggak menguji lah ya, kita berbagi. Nanti kita juga di kelas lanjut juga akan berbagi. Saya minta pandangan kedua narasumber lah. Ya. Yang pertama, ada tipe orang mungkin yang terlalu banyak mendapatkan ide tapi nggak eksekusi. Semua ide diperoleh gitu ya, tapi ditunggu-tunggu karyanya nggak juga nongol gitu. Kalau pengalaman Bang Arlen mungkin sama Rio, bagaimana kita menyeleksi sebuah ide itu? Kita pastikan bahwa ide itulah yang terbaik gitu. Ketika kita mungkin memiliki beberapa ide, itu yang pertama. Ini mungkin saya merepresentasikan apa yang dirasakan teman-teman yang sering tulisannya itu nggak selesai-selesai ya kan. Sementara dia biasanya buka tuh word pertama setengah halaman di close nggak selesai, buka lagi word yang baru 1 halaman nggak selesai gitu, akhirnya seperti itu. Saya dulu di awal-awal juga seperti itu. Terus yang kedua, tadi Bang Arlen yang cerita-cerita ending apa tuh yang ceramah apa sih Bapak tadi, aku ketawa tuh. Oh, ceramah yang ending yang perubahan karakter yang ya perubahan karakter. nggak logis. Terus aku langsung teringat Bang, kalau misalnya hari ini kita tuh masih mengambil ide-ide cerita religi gitu yang berbasis kampus ya. Kalau menurut Bang Arlen, bagaimana sih menggarap ide seperti itu yang lebih fresh lah untuk hari ini dan layak dinikmati? Karena kan sebenarnya hari ini juga secara realitas masih ada hal seperti itu, walaupun sudah ada perkembangan. Tapi tentu kita butuh ini ya penyegaran satu yang lebih keren gitu. Kalau menurut Bang Arlen itu seperti apa? Terus satu lagi, ini terkait dengan film yang lagi viral itu ya, dan diangkat dari novel. Tuhan izinkan aku apa? Ada yang tahu nggak? Bang Arlen tahu tuh novelnya? Tuhan izinkan aku berdosa gitu ya? Ya, itu judul filmnya kan. Kalau judul novelnya kan Tuhan izinkan aku titik-titik itu. Iya, oh ya, oke, iya. Kalau aku nggak baca kan itu nanti jadi doa ya kan. Satu diksinya. Jadi jangan dibaca itu teman-teman, baca judul itu. Pengen dengar apa sih opini dari Bang Arlen aja terkait buku-buku seperti itu, karena kan kita di FLP Unhas ya, yang dia itu membuat konten terkait novel itu, kemudian sedikit mengendorse terkait filmnya gitu. Jadi ada kayak kita tuh kayak iri gitu loh, kok kamu endorse dan mempromosikan novel dia sih gitu, sementara novel teman-teman yang cukup baik mencerahkan gitu nggak kamu endorse gitu. Jadi kayak satu hal pertanyaan yang cukup disayangkan. Aku pengen dengar opini Bang Arlen aja deh terkait dengan novel tersebut. Mungkin Bang Arlen udah pernah baca ya, aku kan belum pernah. Gitu. Terus pertanyaan aku yang 1, 2 tadi boleh di ini sama Rio juga ya, ke narasumber 2 orang ini. Terima kasih. Maaf agak panjang. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Nafiah. Sekarang Kak Nafiahnya ada 3 di sini pertanyaannya. Jadi kan pertama, ada banyak ide nih kita nih. Ada A, B, C, D, E gitu kan. Dari A, B, C, D, E tadi ini, ide mana yang kita pilih nih? Agar nanti kita nggak bingung. Udah kita pilih A, akhirnya nanti, oh bagusan B. Kita melangkah ke B, enakan C. Mau makan yang C, D aja gitu kan. Akhirnya nggak jadi gitu kan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengambil ide yang Islami tapi dengan khas yang kekinian saat ini. Jadi kita istilahnya itu menceramahi orang dalam media tulisan tapi tidak dengan pakai baju ustadz-ustadz. Seperti itu. Kemudian mungkin yang terakhir khusus nih, film Tuhan Izinkan Aku. Silakan cari sendiri. Saya tahu, saya juga berencana nonton. Mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut di sana. Bagaimana opini Kak Arlen dan juga Kak Rio? Demikian. Mungkin kita mulai dari Kak Arlen terlebih dahulu. Pada Kak Arlen, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Navia minta opini saya terkait ada 3 pertanyaan tadi.
bagaimana sih ketika ada ide dan memilah-milah gitu mungkin ya, karena mungkin ada beberapa ide, nggak hanya satu ide, dan bagaimana memastikan bahwa ini ide terbaik dan itu harus tuntas gitu ya. Mungkin dari pengalaman pribadi saya aja kali ya, teman-teman, saya menulis pertama kali cerpen saya nongol di majalah Sabili. Mungkin teman-teman kalau saya lihat di sini usianya mungkin waktu itu belum nongol, ada yang belum nongol ke bumi kayaknya nih. Tapi nggak apa-apa. Walaupun ada yang sudah nongol, mungkin masih PAUD ketika itu. Ya, karena saya sudah tua teman-teman, maaf ya, bentuknya aja yang kayak gini, casingnya. Padahal saya tuh hampir punya cucu, jangan-jangan nih. Oke, apa namanya, cerpen saya tuh judulnya, Mbak Nefia, judulnya Menghalau Risau di majalah Sabili. Sebelum itu ya teman-teman, itu untuk menjawabnya gini, jadi saya cerita sedikit sih nggak lama-lama. Sebelum itu saya baca dulu cerpen trennya kayak apa sih di Sabili ini. Waktu itu yang paling sering di situ almarhumah Nurullah Efuda. Beliau ini penulis kalau boleh ya, ketika zaman itu brandnya sangat kuat banget ya, apanya giroh dakwahnya itu gitu yo. Baik cerbungnya juga nongol di Anida. Di majalah Umi juga cerpennya juga nongol. Bahkan pernah saya amati kan, 3 majalah ini ketika itu kayak semacam kacamata ya bagi penulis-penulis yang kalau boleh disebut yang apa dalam rangka dakwah gitu ya. 3 majalah ini dia terbit biasanya agak barengan juga dalam seminggu itu. Nah, pernah Mbak Marifniah Nurul Huda ini ketika terbit satu edisi itu yang terbaru itu Sabili Umi Anida, itu semuanya kan Nurul Huda. Nah, sampai saya baca kayak apa sih trennya. Nah, menghalau risau. Kenapa menghalau risau pada akhirnya yang dipilih Arlen? Padahal saya waktu itu posisi saya di Jogja. Saya waktu itu baru 1 tahun tinggal di Jogja, kuliah sambil bekerja. Saya bisa aja cerita perjalanan saya dari Sumbar naik NPM hampir seminggu sampai di Jogja tengah malam. Saya itu bisa juga kan apa yang saya rasakan sepanjang jalan di bus. Seru banget kan, apalagi itu perjalanan saya pertama keluar dari kampung halaman, dari Sumbar. Saya aslinya Payakumbuh ya teman-teman. Jadi saya ke Jogja ketika itu, nggak ada famili yang saya tuju. Itu kan sebenarnya seru banget. Bagaimana saya menggambarkan perasaan saya gitu loh. Menuju sebuah kota yang nggak pernah hadir dalam mimpi, yang pasti beda dengan Payakumbuh Jogja itu. Nah, itu bisa saja. Cuman ketika saya amati cerpen-cerpen di Sabili itu, dia harus tokohnya itu, dia semacam menggerakkan. Itu kuncinya. Kayaknya kuncinya ketika itu. Tokoh itu mau apapun dia, tapi dia menggerakkan. Jangan pernah tokoh itu di situ tuh yang membawa kalau udah boleh kayak kemalangan bagi cerita itu, ibaratnya gitu. Jadi dia tuh kuat gitu. Nah, jadi menghalau risau itu saya dapat idenya, nih ide. Jadi ada ide perjalanan saya aja deh. Bahkan Mak Nurul Huda juga bilang, Bang Alan kan kerja sambil kuliah di Jogja. Tulis aja tentang suasana bagaimana membagi waktu antara kuliah dan bekerja. Itu kan bisa seru juga teman-teman bagian anak rantau. Suka dukanya gitu. Tapi enggak, menurut saya enggak gitu loh, karena saya baca Sabili itu enggak begitu. Menghalau risau itu kuat. Kenapa? Karena saya langsung berpikir waktu itu dari peristiwa penangkapan Abu Bakar Ba'asyir, yang ketua apa tuh teman-teman kalau tahu, jadi pimpinan pesantren di Nguruki atau di mana itu, kalau saya salah mohon maaf. Tapi intinya waktu itu dia lagi viral ibaratnya tentang penangkapan apa ini tokoh ini gitu loh. Dia kan tokoh ya. Jadi saya bikin ceritanya itu menghalau risau itu jadi anaknya hidup dalam sebuah keluarga yang dengan agamis, tiba-tiba bapak saya ditangkap tengah malam hanya karena dia memberi pengajian. Nah, kayak gitu Mbak. Memilahnya itu ide yang baik itu biasanya sih cenderung kalau untuk media ya dalam hal ini pada akhirnya ya, apa yang lagi secara mungkin secara lokal, secara nasional, kalau bisa gitu, itu lagi mata orang tertuju ke situ gitu Mbak. Keren. Iya Bang, betul. Nah, Jadi menghalau ada risau kayak gitu. konteks apa ya, sesuai momen gitu ya. Nah, Momen. itu teman-teman ya. Bukan berarti kalau aku cerita zaman-zaman jadul dulu gimana Bang, ketika TikTok belum ada ini, itu boleh juga, itu nggak salah. Tapi biasanya cenderung ketika hal-hal yang apa ya teman, media ini kan dia biar dibaca orang ya teman-teman, baik media massa online atau cetak, dia kan tidak mau menyasar apa yang sedang hangat gitu. Kita sendirilah misalnya, kita cenderung kan ingin mengetahui misalnya kayak perkembangan banjir bandang itu berapa orang sih yang meninggal. Oh tadi udah 57, besok kita buka lagi, sama kayak gitu. Di Payakumbuh di Pekanbaru sore tadi banjir katanya.
Kayak apa sih? Kita penasaran. Besok gimana lagi nih? Apalagi nih Pekanbaru. Nah, gitu-gitulah. Jadi usahakan. Jadi ide yang menarik itu salah satu indikasinya menurut saya itu dia ada nggak basi-basi banget, masih dibincangkan orang. Dan peristiwa itu banyak sekarang di tanah air, baik itu politik, sosial, peristiwa-peristiwa kita lihat ya banyak banget ya, budaya banyak banget. Atau misalnya Unri yang lagi viral sekarang. Iya, Unriku. Nah, itu teman-teman. Jadi memilah-milah ide yang menarik itu salah satunya indikasinya itu. Saya contoh lagi ketika saya nulis apa ya misalnya yang paling saya suka tuh Lamno. Lamno itu nama daerah di Aceh. Saya bertugas waktu itu liputan Mbak Navia. Kenapa Lamno? Kenapa? Sebenarnya banyak banget, apalagi saya 6 bulan di Aceh teman-teman. Mungkin maaf kalau ada yang belum lahir atau waktu itu dia masih SD, masih SMP, simak aja. Jadi saya bertugas di situ tahun 2004 itu saya datang ke Tanah Serambi itu 7 hari setelah tsunami. Banyak hal yang bisa saya tulis sebenarnya. Tapi kenapa Lamno yang saya kirim ke Republika? Kenapa itu idenya? Kenapa ya Ahad Kiamat saya kirim ke Sabili? Cerita masih tsunami mati karena tsunami juga gitu. Kenapa Lamno? Nah, gini teman-teman, ide itu menarik. Karena Republika dia lebih suka bagaimana ada nuansa religi dalam artian agamis tapi nggak terlalu ini nggak terlalu ndeso gitu lebarannya cerita itu. Dan kalau bisa gaungnya itu berasa banget. Nah, Lamno itu kan salah satu daerah yang hancur dan saya tulis ketika saya mulai berjalan dari Banda Aceh naik motor menyeberangi Bukit Gorete. Nah, dan saya kirim ke Republika. Saya masih ingat tuh, lebih kurang kayak Mbak Nembus Kompas sekarang. Saya kirim 2 atau 3 hari, minggunya tuh langsung dimuat dari Republika, teman-teman. Nah, yang menarik, jadi yang menarik itu ketika kita, kalau saya sendiri merasa sekarang ketika kita menulis tuh ada gairah yang lebih terhadap apa yang kita tulis, itu biasanya tanpa kita sadari itu kayak sebenarnya menarik loh sebenarnya. Tapi kalau kita udah ogah-ogahan, seperti Mbak Navia bilang tadi, 1 paragraf macet, 2 paragraf macet, terus beberapa bulan lagi nambah lagi 2 baris, udah lupakan deh gitu menurut saya. Mendingan kamu yang benar-benar kamu pengen tulis tuh apa gitu loh. Itu kayaknya lebih menggerakkan tanpa kita sadari. Alam bawah sadar tuh akan menuntaskan dia. Itu jawaban nomor 1. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengemas dengan bahasanya sendiri nanti ya. Yang kedua apa pertanyaannya tadi? Ide yang kedua apa tadi? Mas Malin Batuah, yang kedua apa tadi? Bagaimana? Yang kedua, bagaimana itu udah terjawab. Bagaimana mengambil ide Islami tadi tapi dalam konteks kekinian gitu. Oh ya udah terjawab, tapi saya mungkin lebih tegaskan konteks Islami dalam konteks kekinian. Mungkin kalau Bang, yang itu Bang, yang anak-anak kampus gitu. Oke, baik. Oh ya, yang konteks Islam kekinian tapi anak kampus. Kalau zaman kita di Anida, Umi Sabili dulu, gitu kan. Bagaimana Rohis, ada ketua Rohisnya, atau anaknya ini aktivis di musola, bagaimana dia melihat misalnya budaya kejawen masih ada di keluarganya gitu. Terus dia ingin berantasi itu, gitu-gitu ya. Atau bapaknya Bang Dukun, dia ingin berantasi itu gitu. Nah, mungkin saya mau melihat dari skala lebih besar, teman-teman. Gini deh, kalau teman baca yang nuansa kampus saya ambil dari cerpennya Kompas. Dia memang nggak spesifik menyebutkan kampus teman-teman, tapi ada kalimat di situ saya masih ingat. Dia bilang tokoh utamanya itu dia bilang saya masih ingat ketika si A ini dia bilang itu temannya itu ya, kami di kampus. Nah ada kalimat itunya, di kampus kami bermain teater dan si A ini sering membawakan puisi. Kata si penutur ini kan membawakan puisi di mana puisi-puisinya itu memang lebih banyak memberi perlawanan terhadap mengkritik pemerintah. Dia bilang, nah ada nuansa kampus kan. Nah teman-teman bisa baca lengkap. Menurut saya itu pada akhirnya kan dia juga mengugat bagaimana sih dia bilang apalagi settingnya di Aceh. Nah jadi religinya tanpa kalau kita pikir telah itu Islami sebenarnya. Dia mau mengkritik di cerpen itu bagaimana temannya yang vokal sejak dari masa di kampus sampai tamat dari keluar dari kampusnya, dia memang nggak pernah mau kompromi dengan segala kemunafikan. Dan itu termasuk yang ada di oknum-oknum di pemerintah. Nah, dan bagaimana dia menggambarkan di situ, dia manggil orang tuanya temannya ini kalau nggak pakai Umi tuh. Umi tuh. Nah, kan kalau kita bawakan kan tuh ini. Dan terakhir endingnya itu dia pergi sampai ke salah satu daerah. Dan ternyata kan
petinggi-petinggi pemangku apa di situ tuh kayak RT RW-nya gitu kan mau ada memindahkan kuburan, tapi dia nggak, kenapa gitu dipindahkan gitu kan, kakeknya mau dipindahin kuburan itu untuk bangunan apa tuh, sementara dia bilang kakeknya jauh lebih ini gitu loh, kenapa dipindahkan hanya karena kepentingan, itu intinya kepentingan yang remeh-temeh lah gitu, tanpa menghargai jasa kakeknya. Nah ini kan sebenarnya kalau kita bawakan ke arah itu kan, kalau di Adida Umi Sabili banget, tapi kenapa tembus di Kompas? Judulnya adalah Dua Tengkorak Kepala Muting Gebuse, cari. Nah, dikemas dengan skala dengan yang lebih apa menurut saya smart ya teman-teman, itu butuh pemikiran memang. Jadi kita nggak terpaku, nggak tersekat dengan di kampus tuh ya harus duduk di punsolanya, harus ada jilbabernya, ikhwannya harus jenggot, Nunduk. nggak begitu lagi, harus bawa mushaf, terus terus dikit-dikit ngomong dengan orang tua, nggak boleh ada nada naik, nggak begitu lagi teman-teman. Mungkin lebih sikap dari tokoh ini gitu loh, dan itu nggak mesti dengan simbol-simbol lagi, tapi dengan pemikiran. Paham ya sampai di situ ya? Oke? Itu Bang. pemikiran tokoh. Yang terakhir, apa pertanyaannya terakhir, Mas Malik? Opini Bang Arlen tentang film Terhadap baru itu. Jin Aku Titik-Titik. Dari mana sisi idenya itu gimana? Ya, namanya orang berkarya ya teman-teman itu kan apa ya, dalam hal ini mungkin terlalu berlebihan saya bilang, tapi saya sendiri juga merasakan sebenarnya tujuan kita tuh berkarya apa sih gitu. Nah ini di FLP teman-teman, saya bukan sok menggurui, sok ceramah, enggak. Saya ketika bergabung di FLP saya orangnya juga apa ya, umum gitulah, dibilang liar enggak lah, saya juga anak baik. Sekarang tapi enggak khusus. Nah, pesan founder FLP, pesan Pak Elvi yang nggak pernah saya lupa gitu ya. Setiap yang kita buat teman-teman di dunia ini kan dipertanggungjawabkan, termasuk karya. Nah, makanya saya berpikir apa yang kita buat niatnya apa dulu nih gitu. Apalagi di tengah kalau kita boleh bilang ya karya-karya yang aplikasi, lihatlah ya misalnya tidak ada di situ kita lihat ada semacam pelajaran moral yang bisa kita dapat misalnya, kecuali hanya maaf ya sesuatu yang vulgar misalnya. Tapi Bang itu kan yang disuka orang zaman sekarang. Nah, kembali ke niat kamu apa gitu. Kalau untuk cuan aja mungkin yang begitu-begitu tuh tahu sendirilah ya teman-teman semua, selera pasar netizen plus 62 kayak apa. Ya, apa sih bedanya yang ku meratap, ku menangis nggak jelas itu di layar kaca, itu ibaratnya begitu. Ketika disuguhkan film yang membuat mereka berpikir, nggak mau, maunya yang begitu, yang instan, yang serba tiba-tiba, yang serba bim salabim abakadabra. Padahal kita semua tahu nih, kita orang dewasa nggak gampang cuy hidup zaman sekarang, harus kerja keras ibaratnya gitu ya. Jadi terkait fenomena buku seperti itu difilmkan lagi, sementara yang benar-benar dalam artian di situ tuh apa banyak pelajar moralnya kok malah nggak diiniin gitu, nggak dilirik bahkan gitu, sepi ya. Ini kembali ya kalau kita bicara industri di sini orang industri hiburan, mereka yang punya kepentingan tentang itu. Tapi itu Mbak ya, jadi ini situ sisi hiburannya Mbak. Yang namanya hiburan mana sih, kalau kita bicara hiburan ya teman-teman, kalau mau jujur, apalagi di mana sih mereka bicara moral, yang penting cuan. Tapi bagi kita menurut saya ya, apalagi saya nggak bisa juga bilang oh saya nulis ini kok awalnya FLP terus kan enggak, saya tetap merasa minimal tanpa FLP pun misal ya, saya tetap punya tanggung jawab moral pada diri saya sendiri, apalagi nanti di akhirat. Jadi biarin aja lah, mau difilmkan, mau dapat apa kek, monggo aja, silakan gitu loh. Kalau saya menang itu hanya dunia, di akhirat nanti akan kita pertanggungjawabkan. Jadi mau difilmkan kek, mau dia dapat rumah kayak penulisnya, mau dapat mobil kek, mau dapat ya mau keliling Eropa, biarin aja. Tapi karyaku bagus loh, ini kok nggak, biarin aja. Karena bagi saya tuh yang namanya batin ini nggak bisa dibayar dengan apapun. Udah selesai sampai di situ. Oke, ya Allah Bang Luar Arlen, biasa. terharu aku. Garis keras Bang Arlen ya. Kak Arlen kita garis keras. No ya. Walaupun cuannya 1 miliar ya Kak Arlen ya. Silakan teman Mas Bambang Irawan, jangan hanya diem, Mbak Sylvia Novianti. Saya kalau cerita nggak habis-habis loh Mas Bambang. Nyun sewu sebelumnya host, Pak Bambang Irawan di kamparnya di mana? Di air tiris Bang. Oh, iya, lanjut aja Kak Bambang. Bambang Irawan ini nama aktor loh, kalau nggak salah bapaknya Ade Irawan, suaminya siapa tuh artis ya almarhum itu. Maaf ya, mungkin orang tuanya yang fans nggak tahu, tapi itu kebetulan. Di air tiris ya Pak Bambang ya? Iya di air tiris Bang.
Oke. Hujan di sana malam ini. Kalau malam ini gerimis banjir sekarang Bang. Masya Allah. Kami doakan mudah-mudahan banjirnya cepat surut ya Mas. Tapi sebagai penulis jangan hanyut dengan banjirnya, tapi harus jadi karya nih gitu. Siap. Hmm. Izin bertanya ya Bang ya. Ya, lanjut Ya, Kak, kami lanjut. doakan. Lanjut. Oke, Mbak Sylvia Novianti, nyuwun sewu izin Mbak. Di mana Mbak Sylvia Novianti posisinya? Kak Arlen, sekejap Kak Arlen. Nah, Kak Bambang nak bertanya dulu nih. Boleh ya? Tadi udah raise hand. Boleh Kak Arlen? Kak Bambang nak Apa? bertanya nih. Kak Bambang tadi nak bertanya nih dengan Kak Iya. Arlen. Silakan. Oke, sila Kak Bambang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sebelumnya diucapkan untuk Kak Rio, Rozalmi, Kak Arlen, dan Kak Nafiah, dan terkhusus untuk moderator kita yang sangat luar biasa, Bang Malin ya. Baik, bersyukur rasanya malam ini mendapatkan ilmu dan berbagi pengalaman dengan Bang Rio, dengan Bang Arlen, terus juga untuk Kak Nafiah yang sangat luar biasa. Selamat malam Kak, senang sekali berjumpa malam ini dengan Kakak, Kak Nafiah Selamat ya. malam, Bambang Irawan. Sehat Kakak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih masih ingat kami ke Kampar kemarin. Sama siapa aku kemarin ya? Sama Pak Mula ya, sama Kak Mul. Iya, sama Kak Pamula. Oh iya. Sama Kak Pamula. Ah. Ya. Izin bertanya Pak Rio, Kak Rio, Kak Arlen, dan Kak Nafiah. Yang pertama ini, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kak Rio Rozalmi tadi, salah satu ide yang muncul itu bisa melalui TikTok, karena zaman sekarang bisa kita lihat juga TikTok itu sangat tren. Kemudian ketika kita mendapatkan ide dari TikTok tersebut, baik dari segi mulai dari orientasinya, konfliknya sampai ke akhir cerita, jika kita jadikan suatu cerita, meskipun tokoh yang kita udah ubah, kita ganti tokohnya, kita ganti latarnya, namun ide yang kita dapatkan tetap dari situ, apakah itu tidak terkesan kita mencuri ide? Mohon pencerahannya Kak Rio, Kak Arlen, dan Kak Nafiah. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah mendapatkan ide, mohon pencerahannya Kak, bagaimana sih cara mengembangkan ide tersebut, kemudian agar tidak terkesan mencuri gitu. Kemudian bagaimana sih untuk mengembangkan ide itu agar ide kita itu terlihat unik dan berbeda dari penulis-penulis lainnya. Itu terima kasih atas kesempatannya moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Kak Arlen. Jadi Kak Bambang ini nak bertanya tadi nih. Jadi ada 3 nih saya tangkap tadi nih Kak Arlen. Pertama kan tadi karena ada ambil dari TikTok gitu kan. Apakah itu tidak mencuri ide namanya? Yang kedua nanti udah dapat ide nih, bagaimana kita ngembangkannya. Terus perbedaan kita dengan penulis-penulis lain tuh gimana caranya kita membranding lah. Berarti Kak Bambang ini mempertanyakan bagaimana kita membranding diri kita tuh, saya tuh branding saya tuh B gitu. Nah, jadi A siap atau B siap gitu. Silakan Kak Arlen. Kak Arlen, sinyal kah? Ada nih. Oke, lanjut Kak. Mungkin Rio dulu deh yang menjawab karena tadi Mas Rio-nya ya yang betul sih bisa dari TikTok, tapi mungkin lebih relevan Rio dulu, nanti saya tambahin. Baik, silakan Kak Rio. Spesialis TikTok kita nih. Baik, terima kasih Bang Malin dan pas saya menjemput tadi pertanyaan dari Mbak Nafiah ya, yang sebetulnya yang bertanya lebih tahu dari yang ditanya sebetulnya tadi itu.
Sekaligus ini juga berkaitan nanti dengan cara mengembangkan ide dan termasuk dari pertanyaan Bang Daris Kandadestra ini ya. Kalau kita nanti tiba-tiba writer's block atau kebuntuan ide ini dari sisi saya sendiri gitu yang saya alami. Tadi itu bagaimana cara kita menyeleksi ide gitu ya. Di kita nih banyak ini, kemudian mana sih yang mau kita pilih, yang mau kita lanjutkan ceritanya gitu ya. Kalau bagi saya sih ide itu boleh saja banyak, tapi supaya selesai cerita kita tentu kita kuasai dulu ide itu dengan cara mungkin data-data kita gitu ya. Misalnya nih kita mau membuat ide kita tentang musibah di Sumbar gitu ya. Kira-kira data kita lengkap nggak itu dengan data-data yang ada di Sumbar itu gitu. Jangan nanti tidak relevan dengan data yang ada di Sumbar gitu. Jadi betul-betul datanya itu sudah kita kuasai. Makanya tadi tuh Mbak Navia kan sampai bertukus rumus ke sono jauh gitu ya untuk mencari data itu gitu. Kemudian kalau saya sendiri ketika sudah ada ide, kemudian apa yang saya lakukan supaya menjadi cerita, saya masukkan ke dalam blueprint dulu, blueprint atau cetakannya gitu ya. Mulai dari orientasinya apa, kemudian walaupun cuma satu atau dua kalimat, nanti itu kan kita kembangkan. Kemudian tokohnya nanti siapa, penokohannya bagaimana, kemudian alurnya seperti apa, kemudian konfliknya, kemudian endingnya seperti apa. Itu sudah dapat di blueprintnya, baru nanti kita kembangkan. Nah, kalau seandainya kita tiba-tiba buntu nih, sudah di konflik, kemudian apa lagi, gimana lagi ya, atau endingnya gimana ya? Nah, kalau saya itu langsung saya telepon mentor saya tuh yang lagi minum, Bang Arlen tuh, udah saya ajak aja keliling kopi tuh, Bang yuk kita nongkrong ya Bang, bilang gitu. Udah, gitu cerita karena kita kan eh, harus kolaborasi juga ini kolaborasi dengan senior kita gitu ya. Udah saya ajak makan, udah kita cerita nih seperti kemarin ya, ada satu dua cerpen saya itu tentang budaya, yang coba angkat gitu ya, budaya Minangkabau. eh Ya judulnya Runtuhnya Gonjong Rumah Gadang gitu ya, tentang pengangkatan penghulu gitu ya. Saya udah buntu tuh, udah saya panggil aja Mbak Arlen gitu ya, gimana. Kemudian tentang Pacu Jawi juga kemarin juga seperti itu. Jadi kalau bagi saya mentor itu penting karena ketika buntu kita harus diskusi dengan orang yang kita anggap bisa untuk mencarikan solusi kita. Kalau seandainya Bang Yudi dekat, mungkin juga saya ajak juga tuh ngopi-ngopi gitu ya, biar cepat selesai cerpen kita gitu. Itu mungkin kemudian saya sedang ini sih sedang coba menggarap cerpen dengan ide yang ada di Pekanbaru ya. Saya lihat belum ada sih yang buat cerpennya, atau saya yang belum tahu ya. Sebetulnya udah lama fenomena di Pekanbaru itu terjadi, tapi saya ingin membuat cerpennya. Mungkin nanti Bang Arlen kalau ada waktu tolong bantu saya ya untuk menyelesaikannya. Itu tentang Ya, parkir. Kan Pekanbaru sekarang namanya apa, kota 1.000 parkir ya atau apa gitu ya. Itu juga Lah kakak, juga fenomena sosial gitu kan. Nah, itu kita kita coba parkir ngangkat kakak. ide itu gitu lah. Nah, eh, cuma kan nanti itu kita juga butuh diskusi dengan senior-senior kita. Kemudian tadi itu oh, ide kita di TikTok, apa kita tidak mencuri ide gitu ya. Hmm, contohnya tentang cerpen budaya. Saya banyak baca tentang cerpen budaya yang idenya atau ceritanya sama. Dulu ada cerita Kak Sri Wardani ya. Kemudian kemarin waktu dengan Bang Hari B. Korion juga membahas cerpen itu juga itu yang dibahas itu ya. Kemudian kalau nggak salah di apa juga ada itu tentang orang Bunian, sama juga orang Bunian juga yang dibahas gitu ya. Tapi ketika eksekusinya berbeda. Apalagi kalau yang eksekusi itu seorang Bang Yudi Mukhtar yang penuh dengan diksi-diksinya gitu ya. Satu paragraf aja kita membacanya kita sudah tenggelam dengan diksi-diksinya gitu. Jadi kalau masalah ide itu sama, ya tidak masalah gitu, karena memang itu yang kemudian diangkat, tapi eksekusi berbeda. Nah, bagi saya seperti itu, karena kalau seperti tema-tema sosial gitu ya kan, idenya ya masih sekitar itu saja, cuma nanti eksekusi dari kita itu yang membedakannya. Misalnya tentang penambangan liar itu idenya misalnya seperti itu. Mungkin eksekusinya kita mengambil tokohnya
bukan dari pelaku, tapi mungkin dari sisi keluarganya gitu. Nah, jadi pengembangan idenya nanti yang perlu kita kreatif, dan jangan lupa kita untuk sering-sering diskusi dengan para senior kita yang sudah lama berkecimpung di dunia cerita gitu ya. Bisa begitu sih Bang Ketua. Makasih Bang Ketua. Oke, baik. Terima kasih Kak Rio. Kak Arlen, bagaimana? Oh, mungkin kita lanjut, ada chat di sini sebentar Kak Arlen. Ada dari Kak Daris di sini. Ah, Kak Daris menanyakan bagaimana tadi mental block ya, writer's block istilahnya, ada buntu ide. Ini sudah dijawab oleh Kak Rio. Terus bagaimana memastikan ide kita yang kita tulis itu unik dan menarik bagi pembaca, terutama di tengah banyaknya karya yang sudah ada. Mungkin ini bisa dirapel nanti sama Kak Arlen. Cuma sambil nih ada terakhir ini dari Kak Firma nih, dari Indragiri Hilir. Salam kenal. Salam kenal juga Kakak, izin bertanya. Ini mungkin menarik nih Kak Arlen dan Kak Rio. Berkenaan dengan mencari ide. Sekarang ini ide itu bisa didapat dari mana saja. Salah satunya dari AI, ya, Artificial Intelligence, contohnya ChatGPT. Nah, apa Ya. tanggapan Kak Arlen dan juga Kak Rio? Apakah dengan adanya fenomena ChatGPT ini nantinya akan mengikis sensitivitas seorang cerpenis atau pengarang? Lantas apa yang sebaiknya sebagai penulis lakukan dalam menyikapi fenomena tersebut? Fenomena AI ini, Kak Rio dan Kak Arlen. Bagaimana menurut Kakak? Dipersilakan. Jadi yang mana pertanyaan yang mau dijawab dulu nih? Yang boleh dari Kak Bambang dulu tadi, Kak Arlen, yang masalah TikTok tadi. Idenya, Aku suka kalau Bang Arlen seperti itu. idenya tadi itu ambil dari TikTok. Apakah itu nggak mencuri ide? Gitu. Ini ide itu mungkin bukan hanya TikTok, kita bicara kekinian ya teman-teman. Mungkin bukan hanya TikTok. Di Facebook ada juga kok orang nampilan karyanya. Di IG juga mungkin perpotongan gitu ya. Di TikTok atau aplikasi-aplikasi lainnya, bahkan mungkin nyata-nyata aplikasi memang yang menyediakan platform sebuah karya. Kalau kita copy paste bulat-bulat gitu ya teman-teman ya, itu pasti plagiat jatuhnya, itu tidak dibenarkan. Anda melanggar undang-undang. Ya, terus gimana caranya biar kalau kita tuh nggak anggap atau dinilai plagiat yang bisa berujung bermasalah dengan hukum? Boleh ide itu kita lihat seperti yang Rio tadi udah pernah bilang di awal. Dia pernah baca Kompas tentang bencana api, tapi dia tulis dengan bencana juga, tapi dalam hal ini air banjir. Nah, seperti itu lebih kurang. Itu sah-sah saja teman-teman. Ya, itu untuk menjawab nomor satu. Kalau Arlen sendiri pernah nggak Bang Arlen melakukan misalnya cerpen apa gitu kan? Terus Bang Arlen istilah mungkin teman-teman tahu di ATM gitu ya, amati, tiru, modifikasi. Saya pernah mencoba, tapi nggak gampang ternyata. Nggak gampang juga, butuh effort juga. Jadi jujur sejauh ini saya lebih nyaman membaca karya orang paling, tapi saya benar-benar berangkat dari ide sendiri. Caranya biasanya ya saya baca atau kisah, karena saya bukan apa gimana, mungkin saya anak rantau ya teman-teman. Saya pernah 7 tahun di Jogja, hampir 5 tahun di Jakarta, Bandung, terus 3 tahun di Malaysia, Kuala Lumpur, Singapura, Thailand, muter-muter sebagai jurnalistik, 6 bulan di Banda Aceh, 1 bulan di Nias, berapa bulan lagi tuh waktu gempa Padang, terus gempa Jogja, Klaten, terus juga kisah saya sendiri dengan family kerabat-kerabat atau misalnya itu kearifan lokal di kampung saya, Ranah Minang di Payakumbuh. Nah, saya lebih nyaman dengan itu dulu, makanya seperti yang saya pegang ini ya, contoh ini majalahnya ya. Itu judulnya Bujang 9 ya, kalau terbalik yang saya nggak tahu jangan. Ini majalah teman-teman. Ini jadi cover ketika itu Bujang 9 ini. Ini settingnya di Danau Maninjau. Nah, saya lebih nyaman itu, ide itu saya belum pernah tuh misalnya baca karya gitu. Mungkin terinspirasi ada. Judulnya Teluk Wengkei. Ya, ada bukunya teman-teman cari, itu penulisnya itu Teluk Wengkei ya teman-teman, yang nulis tuh orang Kalimantan, terkenal banget dia, penulis kelas Kompas juga, lupa, Kori Lain Rampan, penulis senior di Walau Alam, ini situ bagaimana Walau Alam ya, kalau saya salah maaf. Kori Lain Rampan judulnya Teluk Wengkei.
Saya hanya berpikir, oh bisa ya ternyata setting atau judul itu maksudnya tempat cerita itu tepi danau, tepi laut gitu. Begitu naifnya saya ketika itu. Lahirlah Bujang 9 yang bercerita tentang sebuah konflik antar suku di tepi danau meninjau. Itu teman-teman ya, mudah-mudahan bisa terjawab. Monggo aja bagian apa yang menarik dari karya itu, tapi yang nggak boleh ditiru mentah-mentah itu nggak boleh, karena kan hukum nanti. Oke ya, baik itu bukan hanya di TikTok, di aplikasi lain juga begitu. Boleh, ide itu kita tentang cinta. Kan kadang-kadang kita umumnya gitu ya, kan kisah cinta itu nggak pernah ada matinya. Film, musik, apapun sampai detik ini berkisah tentang itu. Mungkin kita sebagai penulis mencoba melihat dari sisi lain, kayak apa sih cinta seperti apa yang kita suguhkan gitu. Salah satu contoh yang bisa saya referensikan, karena saya paling suka dengan karya penulis Kompas ini. Beliau sepuhnya penulis tanah air gitu ya, Mas Seno Gumira Aji Dharma. Dia menulis judulnya itu Cinta di Atas Perahu Cadik. Dari judulnya aja mungkin kita biasa gitu, banyak banget cinta-cintakan cinta di atas perahu cadik gitu. Bercerita tentang kehidupan nelayan. Maaf ya mungkin agak vulgar, tapi saya sebut ada selingkuh lah gitu di atas perahu itu, dia lebih cari ikan. Tapi kita tidak terpaku soal vulgarnya ngapain dia di perahu, tapi bagaimana si Mas Senonya menggambarkan konflik sosial kehidupan orang nelayan dengan segala pemikirannya yang mungkin sederhana, bahkan jatuhnya kolot gitu ya. Kok sudah begitu, kok kamu seenaknya memaafkan, kayak gitu teman-teman. Nah, dari Cinta dan Perahu Cadik ini mungkin kita mengambil judul di awalnya cinta aja misalnya, karena banyak cinta. Aku pernah juga bikin karya judulnya Cintaku Pada Hujan di majalah Anida, Cintaku Pada Hujan. Pernah. Jadi mengambilnya bagian-bagian seperti itu teman-teman menurutku ya. Yang nggak boleh saya ingatkan lagi, Anda betul-betul meniru 100% karya orang lain, nanti bermasalah secara hukum. Itu jawaban nomor 1. Nomor 2, apalagi pertanyaannya? Bagaimana nge-branding nih, Kak Arlen, nge-branding diri kita tuh dengan penulis lain tuh gimana tuh? Ide kita tuh gimana caranya? Oke, masalah nge-branding itu jelas tidak mudah, butuh proses. Nggak ada teman-teman yang orang tiba-tiba mengeluarkan karya, tiba-tiba dia branding, nggak mungkin dong ya. Walaupun dia punya karakter kuat, mungkin di diksi atau di cerita. Pemahaman saya sejauh ini, orang trial and error dalam berkarya ya, apapun itu bentuk jenis profesi orang, trial and error itu lazim terjadi, itu manusiawi. Jadi kalau kita bicara bagaimana membranding, ya boleh juga sih, nggak salah. Misalnya dari awal, aku mau membranding diriku, maaf ya, seperti penulis yang banyak banget itu ya, yang di kontrak Gramedia itu ya, yang apa tuh, banyak ibu-ibu muda tuh penggemarnya tuh banyak banget tuh, judulnya macam-macam ya. Nah itu teman-teman tahu lah tuh ya, bahkan ada space khusus dia di situ gitu. Saya takut nyebut nama. Sebut aja lah Bang namanya. Itu kan Inisial Kak. Inisial TR dengan diksi-diksi yang aduhai, yang melenakan quote-quote-nya dipakai orang gitu. Bahkan Mbak Pamula ada nggak sih di sini? Nah itu dia kan sangat tergila-gila tuh, setiap peluncuran dia buku dia hadir gitu. Saya nggak tahu kalau Mbak Pamula nih benar-benar di depan sang penulis, saya nggak tahu dia mau ngapain, apa ditraktir dia bersolo, saya nggak tahu. Oke ya. Jadi membranding itu sah-sah saja teman-teman. Bagaimana caranya? Tentu kita harus membuat karya yang benar-benar kuat. Kuat di sini dalam segala sisi teman-teman. Nah, kalau ibarat nyanyi gini deh, maaf ya sebelumnya kalau saya larikan ke nyanyi sini. Kalau teman-teman penyanyi sekarang siapa ya? Misalnya teman-teman yang tahu, misalnya siapa ya? Kalau teman saya misalnya almarhum Nike deh, dia terkenal dengan suara yang lengan tinggi, slorok, dengan kegagalan cinta dia gitu kan. Brandingnya nggak pernah kita dengar, jarang gitu pernah ada Nike dengan lagu beat yang cepat, jarang kan? Benar nggak? Dia membranding dengan slorok yang merintih. Seperti itu. Atau Mbak Evita Mala deh, kalau dangdut ya, kalau teman-teman lihat aja, dia kan sendu kan, nggak pernah kita dengar Evita Mala. Nah, kayak gitu. Jadi perlu proses itu, nggak mungkin satu karya tiba-tiba membranding. Saya nggak pernah sampai detik. Walaupun iya, orang belum bisa menjadikan karya perdana Anda itu sebagai branding Anda. Nggak lucu kan? Baru pertama terus Anda hilang, aneh aja gitu loh. Biasanya terasah oleh waktu dan terasah oleh oleh waktu, zaman, dan pembaca Anda sendiri. Dia akan dikenang sepanjang zaman. Nah, seperti itu. Teman-teman, contoh ayat-ayat cinta yang fenomenal. Jangan dikira Kang Abik itu bukan enggak, dia enggak tiba-tiba aja itu ayat cinta. Sebelum itu banyak cepat-cepatnya wirawiri teman-teman. Siapa lagi yang kita baca kata Balai Pustaka Siti Nurbaya. Jangan dikira itu Marah Rusli itu tiba-tiba aja Siti Nurbaya sampai sekarang nggak lekang di panas itu, nggak lapuk di hujan keren. Nggak tiba-tiba aja teman-teman. Ya,
Atau siapa teman-teman punya idola bagi dunia apapun atau profesi apapun, pasti dia butuh waktu dan proses. Dan biasanya semakin lama dia berproses, semakin tahanlah dia. Seperti itu. Ya, oke, terjawab ya, branding. Jadi karya Anda harus memang menarik, dan itu biasanya menarik di sini itu dia ada daya gugatnya, sehingga dia kayak semacam mewakili era atau zaman atau momennya. Kalau enggak, ya mustahil dong akan dikenang lama. Oke ya, itu branding. Nomor 3 pertanyaannya. Ada nih untuk yang writer block nih Kak. Butuh Waiter idenya. block. Oke. Teman-teman, wajar sih, apalagi kalau di sini mungkin ada yang pemula ya, bukan pemula Trisna ya, pemula ya. Menulis itu wajar ya. Satu paragraf kadang padahal ide itu kayaknya udah seru banget. Tiba-tiba kok eksekusinya kok malah mentok Habis ya. idenya. Satu paragraf kayaknya sudah mewakili semua jadinya. Ada apa ini kok karya saya tuh malah merasa enggak asik. Jangan-jangan nih udah ada yang nulis gitu. Saya juga mengalami sampai detik ini, teman-teman. Walaupun karya saya nih, buku saya itu sudah dari TV Barat, buku pertama nih masih saya genggam sampai detik ini. Padahal ini sudah tahun waktu saya masih perjaka. Udah lama banget. Ini berapa tuh karya, tapi saya masih belajar tuh ya, teman-teman. Nah, jadi bagaimana menghadapi waterblock? Banyak cara yang dilakukan oleh penulis. Bisa jadi dia akan break dulu atau dia hentikan dulu, lakukan dulu aktivitas yang membuat kita kembali bertenaga, happy, fun, atau pikiran kita fresh lagi. Itu sifatnya sangat subjektif, dalam artian setiap orang kan berbeda-beda cara dia menghibur diri atau mengembalikan tenaga dia. Mungkin dia mau olahraga dulu, atau dia mau shopping dulu, atau dia mau tidur dulu. Bahkan ada istilahnya penulis itu adalah laci ajaib. Laci ajaib di sini kiasan ya, maksudnya tuh disimpan dulu, karya itu disimpan di laptop dia atau di mana gitu. Terus dia baca-baca dulu yang lain, gimana yang mengarah-ngarah mirip dengan cerita dia, terus tiba-tiba ngalir. Nah, kadang-kadang ketika kita menulis ini teman-teman ya, kadang-kadang ada suatu misteri menurut saya termasuk yang begitu. Kadang-kadang dia mengalir di luar yang kita rencanakan. Itu boleh nggak, Mar? Ya boleh aja selama nggak ngawur. Misalnya kamu cerita Pekanbaru, terus kamu lari ke Palestina perang aja, terus hubungannya dengan Pekanbaru apa gitu, kan nggak lucu juga. Selama masih dalam tema yang sama, itu seru-seru aja terjadi hal-hal di luar. Jadi menulis itu, proses menulis kreatif itu kayak apa, menurut saya pantaslah disebut menulis itu kerja kreatif. Kadang-kadang ketika kita menulis itu di luar dugaan kita, dalam bawah sadar kita nongol, dan kita baru tersentak ketika oh iya ya, kenapa nggak saya tulis, ternyata padahal jauh-jauh hari nggak terpikir, ketika nulis baru ngalir. Ada juga begitu, tuh nggak salah teman-teman, nggak apa-apa. Karena kan memang ada orang yang nggak semua keluar di kepalanya dalam satu momen, dalam satu waktu-waktu, tapi berangsur-angsur. Boleh-boleh saja, itu tergantung orangnya. Udah terjawab ya. Jadi lakukan dulu aktivitas yang Anda rasa Anda bisa kembali fresh untuk meneruskan, ada energi lagi untuk meneruskan karya itu. Itu wajar. Lakukan aktivitas-aktivitas yang membuat Anda kembali fresh, itu aja intinya. Itu kembali ke orang masing-masing orang beda-beda. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Ngopi misalnya ya Kak ya. Ngopi juga boleh. Ngopi di lain cafe, terus ada orang yang bayar, itu seru banget. Lanjut. Ini Kak, fenomena AI Kak, kan udah ada Maksudnya, ChatGPT gitu kan. Nah, ini juga menarik. Bagaimana AI. fenomena ChatGPT ini menurut Kakak, apakah nanti akan mengikis sensitivitas seorang cerpenis? Jadi dengan Nah, adanya ChatGPT ini kan mungkin dengan ketik-ketik udah selesai tuh cerpen. nah, Jadi apa nih ini langkah yang akan siapa? disikapi oleh seorang penulis nih? Gimana tuh Kak? Oke, yang bertanya siapa namanya? Namanya Kak Firma Kak dari Inhil. Umurnya berapa? Firma Hidayanti Kak. Umurnya Bisa nih mungkin ditanya. lebih kurang masih 22 nih Kak. Oke, baik. Nah, takutnya dia udah uzur gitu terus tanya AI, dia kan nggak mungkin banget gitu loh. Kita suruh aja dia ke masjid, nggak usah deh gitu dulu cari AI gitu ya. Canda ya teman-teman ya. Jadi gitu. Ini Jadi mudah Kak. fenomena AI ini teman-teman ya, ketika kita cari bahannya atau kita iseng ya, buatkan saya sebuah cerpen tentang banjir di Pekanbaru, pasti nongol tuh di AI. Tapi nanti kan akan dia dia bilang tadi sama si penanya, akan sensitivitas penulis di sini jadi ditantang gitu ya. Iya, betul Sebenarnya Kak. penanya ini udah menjawab sendiri loh, saya rasa dia tahu yang dia lakukan tuh keliru gitu loh. Karena akan mengikis sensitivitas dia. Dia udah sebenarnya dia ngetes saya apa gimana sih? Nah, maksudnya gini mungkin Kak. Jadi dengan adanya ChatGPT ini kan, jadi daya kreatif tadi itu menurun gitu Kak. Nah, Bagaimana itu tantangan kita nah sebagai seorang pengarang ini Kak?
Nah, sebenarnya di awal tadi, dari awal kita diskusi sudah kita sebut bagaimana ide tadi ya. Dan sudah disentuh juga tentang bagaimana mengambil ide orang lain gitu. Sebenarnya dia itu kan karya orang lain itu. Anda pikir itu betul-betul mesin bekerja. Dari karya orang sudah ada itu. Kan di bawahnya biasanya ada dicantumkan sumbernya dari mana, www mana gitu kan, benar nggak? Linknya dari mana gitu. Iya, iya betul Ya, Kak. ya sama aja Anda membaca karya orang lain itu. Jangan dikira hanya mesin prank itu nggak ada yang punya karya itu, ada yang punya itu. Hati-hati. Boleh aja Anda mencontoh, sama sebenarnya dengan TikTok itu kan. Pada akhirnya hanya sebagai referensi gitu teman-teman. Nah, kalau Anda mau menjadikan itu sebagai karya, ya silakan dia diamati, ditiru, dan dimodifikasi. Kalau Anda coba-coba berpikir itu betul-betul dari mesin pure gitu, nggak ada yang punya, halo, tidur Anda kurang miring. Udah. Jadi kesimpulannya boleh kita ambil idenya, cuman dimodif lah gitu Kak ya. 100% tiru Kak boleh gitu ya. Iya, gitu Mas Untuk Malim. kadar kadar persentasenya itu gimana tuh Kak kita meniru sebuah ide itu? Nah, Manafiah dalam hal ini boleh deh, karena dia pernah membahas waktu itu berapa persen, Mbak. Apalagi dia sering melalang buana juga nih di dunia kayak gitu tuh. Silakan. Narsumnya kan Rio sama Bang Arlen, kok aku? Tapi Nah, boleh mungkin pengalamannya kan datanya terkait gimana gitu Kak? jurnal-jurnal ya. Walaupun itu ke jurnal, tapi saya pikir fiksi juga berlaku begitu. Berapa persen boleh jurnal? Kan pernah bahas itu kemarin kan. Dan kalau Berapa untuk persen jurnal boleh 100% ngambil ini, ide kita ono kan gitu. sulit juga tuh Kak. Berapa persen soalnya Mbak? Mbak kan lagi bikin jurnal-jurnal tuh. Yuk. Karena Tadi Mbak Nafia pertanyaan, ini kan ahli AI, nah makanya kita langsung ke ahlinya aja. Oke. Berapa persen Kak? oke, ngejawabnya dari awal ya kali ya. Tadi kan pertanyaannya Ya, AI, karena emang lumayan sering berinteraksi dengan AI. Yang pertama, siapa tadi Kak Firma? Firma Siapa? Kak dari Inhil Kak. Usia Oke. 22. Jadi begini ya, Dek. Sedekat apa sih kita dengan AI hari ini gitu? Karena kalau kita udah dekat, kita udah tahu tuh karakternya AI. Benar seperti yang kata Bang Aren bilang, sebenarnya ChatGPT itu dia dalam mengindeks data itu mengambil data yang sudah ada di internet sebenarnya kan. Itu biasanya ada si OpenAI ini yang punya ChatGPT kan, dia tuh kayak beli data gitu ke satu perusahaan, satu media atau satu apapun itu. Kemudian setelah deal-dealan, data itu baru diberikan kepada ChatGPT. Kemudian bukan ChatGPT ya, AI ya, OpenAI ya. Kemudian si AI ini yang mengolah, disajikan tanpa adanya ini sumber. Saya justru kalau saya ingin mengklarifikasi Bang Arlen, beda antara Google Gemini. Sekarang tuh Google tuh udah punya mesin pencari AI juga, namanya Google Gemini. Kalau teman-teman sering pakai ya, kalau Gen Z itu udah sering pakai itu. Kita mungkin sekarang taunya baru ChatGPT kan, gitu. Tapi gini, saat ini salah satu hal yang nggak bisa ditiru dengan baik oleh AI itu ada karya kreatif. Maka saya bilang teman-teman beruntunglah yang berada di ranah kepenulisan fiksi. Fiksi yang memang mengutamakan kualitas, keindahan diksi, kedalaman diksi, penggarapan yang baik gitu ya. Beda dengan kalau misalnya sifatnya fiksi-fiksi populer yang sekedar runut cerita tanpa kita menggarap dengan baik kedalaman diksinya dan maknanya, itu bisa ditiru oleh AI. Tapi semakin kita bagus, itu nggak akan bisa digantikan oleh AI gitu. Apalagi kalau misalnya cerita-cerita pakai bahasa daerah. Sekarang kan ada tuh banyak penulisan naskah, cerita anak misalnya, atau bahkan cerpen, mungkin kita menggunakan bahasa daerah karena jangkauan dari OpenAI itu belum menjangkau bahasa daerah. Jadi saya berpikir hari ini kita nggak usah khawatir ya sebagai seorang penulis fiksi, karena sampai hari ini memang yang belum bisa dibuat, yang belum ada tools atau generator penghasil teks, itu adalah karya fiksi. Kalau misalnya kayak buku-buku non fiksi itu kan udah gampang banget sekarang bikin ya. Saya pernah share materinya itu, ada satu bukan aplikasi, situs gitu, generator biasa, dia bisa membuat sekitar 15.000 atau berapa ratus ribu kata begitu dalam
cuma 12 menit, 15 menit. Itu buku non-fiksi. Maka kan banyak sekarang ya pelatihan-pelatihan membuat buku, pelatihan buku dalam hitungan sekian sehari, 2 hari dia udah dapat buku gitu. Itu adalah kerja si Tapi sampai hari ini kita tuh belum menemuin pelatihan membuat novel pakai AI yang kualitasnya bagus. Dalam artian kita ngomongin standar, kalau di Indonesia ya Kompas gitu ya. Atau buku-buku yang bagus itu belum terjangkau oleh AI karena dia masih mesin. Tapi teman-teman, si OpenAI ini pernah bilang kalau nanti kan ChatGPT sekarang itu versinya GPT itu baru 4 ya. Sekitar 1 tahun lagi katanya bakal rilis GPT-5 dan si OpenAI ini si Sam itu dia bilang pada suatu hari nanti kami akan memastikan bahwa ChatGPT ini akan sama dengan manusia. Dia bilang begitu. Kita nggak tahu ya bagaimana perkembangan teknologi. Tapi ya kalau kita masih terus mengasah kemampuan diksi kita, paling nggak kejar target standar Kompas lah kalau di Indonesia kata Bang Arlen kan. Nah, aku sih belajar dari Bang Arlen ya, yang pokoknya kamu tuh harus ngejar Kompas gitu. Dan terima kasih motivasi Bang Arlen. Kita termotivasi untuk itu. Nah, kalau kita udah sampai di level itu nggak usah khawatir karena banyak kok orang yang istilahnya itu nggak percaya dengan AI kalau dia sudah punya kemampuan yang baik. Saya pernah ngisi di beberapa sekolah, itu anak-anak kelas 3 SMA, Gen Z itu mereka bilang, saya tanyain, kamu pakai ChatGPT nggak? Enggak, Bu, katanya. Kenapa? Gitu. Saya udah nggak percaya, Bu, itu gini, katanya. Kenapa? Ya, kita bikin juga, Bu, aplikasi-aplikasi seperti itu. Dia bilang, wah keren banget ya anak-anak Gen Z itu mereka malah udah jadi pengembang berbagai tools-tools AI gitu. Jadi mereka udah nggak percaya lagi. Kesimpulannya, kita sebagai penulis, mari asah, tingkatkan. Jadi nggak usah khawatir kita akan terlampaui oleh teknologi. Tapi harus belajar. Kalau kita stagnan gini-gini terus ya kan, di 5 tahun, 10 tahun di FLP, tapi nggak ada nongol-nongol tuh karyanya, ya sama aja. Nanti ketinggalan juga kita sama mesin. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Naf atas penjelasan tambahannya. Kak Rio, ada tambahan? Mungkin ada pertanyaan juga masih dari box chatnya, mungkin dari bagian Box chatnya chatnya dicek lagi. alhamdulillah aman. Baik, Oke. karena menjelang jam 10, kita akan kunci di jam 10 ya Kak Arlen dan Kak Rio. Boleh closing statement-nya, nasihat-nasihatnya tentang ide ini untuk bagi kami untuk tetap menulis dengan lebih baik. Apa saja kiat-kiatnya, tips and triknya, bagaimana kita bisa langkah mungkin minimal kita masuk ke yang lokal dulu lah, Rio Pos, hingga nanti dengan jam terbang tentunya, jam terbang yang udah melalang buana seperti yang telah Kak Aglan sampaikan, mungkin kita insya Allah setahun 2 tahun lagi mungkin bisa menuju Kompas begitu. Silakan tips and triknya dari Kak Aglan, silakan. Tips and triknya, memang ya saya pinjam aja sih dari senior-senior juga, terutama dari Mbak Helvi, misalnya pesan-pesan Mbak Helvi yang masih saya ingat, atau dari Mbak Asma ya, Mbak Asma Nadia ya teman-teman. Cuman sebelum saya sampaikan, saya kembali menyapa, mungkin saya sering lihat nama Mas Daris Kanda Destrahinokio Iwanoto Satoru ini di grup Bangsa Sastra. Saya ucapkan salam kenal dan selamat malam ya Mas Daris kalau masih ada di Zoom. Apa namanya, tips and trick sebenarnya teman-teman, sebenarnya itu kan menulis itu kan proses kreatif, dan kreativitas seorang itu sangat berbeda-beda. Cara dia menggali ide, cara dia mengeksekusi ide dia, itu memang tidak bisa kita samaratakan. Tapi yang bisa kita pelajari dari orang lain itu salah satunya adalah seperti pesan Elvi saya bilang tadi, menjadi penulis itu memang kadang kita harus punya nafas lebih panjang dari orang yang kebanyakan kalau kita ingin menulis yang baik ya. Terus penulis yang baik itu jika dia bisa menulis apa saja, kapan saja, di mana saja. Itu saya juga pinjam dari Mbak Elvi. Sementara dari Mas Manadia selalu bilang, Dek, kalau karya kamu ingin bagus, kamu juga harus banyak baca karya-karya luar. Jangan hanya terpaku dengan karya-karya, misalnya kalau kita di reuni yang nongol di Riau Pos aja, atau nongol di mana lagi tuh, di Haluan, di Singgalang, Sumbar sana misalnya kan, koran.
Gak cukup. Baca lah misalnya yang kayak di Kompas, di mana di yang Koran Tempo masih ada sekarang di Koran Tempo, atau buka tuh ruang sastra.co itu kan sekali seminggu tuh kan diupdate tuh di ruang oleh teman-teman itu karya-karya yang tayang setiap hari Minggu di berbagai media baik online maupun offline di koran cetak gitu maksudnya ya. Itu bisa jadi bahan pembelajaran. Jadi kembali tips and triknya paling jangan pernah bayangkan menulis sebuah karya yang baik itu bim salah bim abrakadabra. Apalagi mungkin kalau di sini ada generasi yang anak generasi Z gitu ya. Jangan pernah berpikir sih kalau menurut saya, kecuali Anda dianugerahi skill yang mumpuni gitu. Tiba-tiba aja karya nulis satu kali nulis tayang gitu dan bahkan jadi pembicaraan orang di mana-mana gitu, atau novel Anda bikin gitu langsung bestseller gitu, kecuali Anda punya skill dan punya dianugerahi dengan itu ya boleh-boleh saja. Tapi kalau ternyata tak cukup satu karya ya memang harus jangan pernah berhenti dan mudah menyerah dalam menulis sebuah karya yang baik, dalam hal ini cerpen karena kita bicara cerpen ya. Yang lain-lain sih mungkin teman-teman bisa share di Google aja. Yang penting yang saya ingatkan lagi tips and triknya, jangan mudah menyerah kalau mau jadi ingin penulis yang baik. Dah, itu aja. Baik, terima kasih Kak Glenn atas tips and triknya. Pesan terakhirnya sangat luar biasa nih. Jangan pernah menyerah ya Kak ya. Kita harus keras kepala untuk menyelesaikan tulisan kita Kak ya. Setuju. Ya. Kak Rio, untuk Kak Rio, apa tips and triknya, pesan dan kesan kita? Pada Kak Rio dipersilakan. Baik, dari saya mungkin cuma 4 saja. Yang pertama itu mulailah dari hal yang kita sukai dan dekat dengan kita. Kemudian rajin-rajinlah berdiskusi dengan para senior atau mentor nantinya. Karena kita juga butuh pengalaman dari orang yang sudah duluan terjun di dunia itu tentunya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa banyak membaca. Nah, ini mungkin sedikit teoritis untuk teman-teman semua, bahwa dalam bahasa Indonesia itu memiliki 4 keterampilan, dan keterampilan itu saling berkaitan dan sistematis. Yang pertama keterampilannya itu adalah mendengarkan atau menyimak. Maka rajin-rajinlah menyimak dan mendengarkan dari orang yang memiliki kompeten di bidang itu. Yang kedua adalah berbicara atau diskusi dengan orang yang bisa kita ajak diskusi dengan baik. Keterampilan yang ketiga adalah membaca, banyak-banyaklah membaca. Dan terakhir, keterampilan yang paling sulit dalam bahasa Indonesia adalah menulis. Nah, itulah bagi saya seperti itu. Mulai dari menyimak atau mendengarkan, kemudian kita berdiskusi, berbicara, kemudian membaca, baru terakhir itu menulis. Mari menulis. Luar biasa, petuah terakhirnya. Mari menulis. Nah, baik. Nah, terima kasih kepada Kak Arlen dan juga Kak Rio yang telah menyampaikan tips and terakhir serta pesan kepada kita semua. Mengambil dari tagline-nya dari Kak Rio tadi, mari menulis. Pada kawan-kawan peserta Duta Cerpen tahun 2024 ini, maka di sini target kita adalah kawan-kawan ini bisa menulis, yang mana nanti kemampuan kawan-kawannya akan kita asah, semakin lama semakin tajam. Ya kan, jangan mengeluh, jangan menyerah. Harus penuh semangat dan benar-benar harus komitmen dan istiqomah. Insya Allah penugasan akan kita mulakan, nanti akan diumumkan oleh Kak Handa selaku ah, kepala proyek dari Duta Cerpen 2024 ini. Insya Allah pada kawan-kawan mungkin tugas pertama ini tidak jauh lebih kurang dengan materi kita pada malam hari ini. Ah, Lebih dan kurang jam juga sudah menunjukkan di sini ya pukul 21.56 malam. Mungkin kawan-kawan mungkin bisa kembali beristirahat dan kami ucapkan terima kasih. Semoga nanti kita jumpa lagi pada waktu yang sama, yaitu insya Allah setiap hari Selasa malam. Kita lanjutkan dengan materi berikutnya yang nanti akan disonding dalam waktu dekat ini. Demikian, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dokumentasi, Ketua. Oh ya, apa tekan nih? Oh ya, print screen ya. Oke. Oke, tunggu sebentar.
galeri, galeri. Oke, ini silang. Oke, sip. Yang mau buka kameranya silahkan, yang tidak buka juga tak mengapa. Yang buka kameranya bantu tangannya seperti ini. Oh, mana nih? Ah, itu dia. Oke. Oke. Kita tahan. Satu, dua. Kok nggak mau? Tunggu sebentar. Oh, gini. Oh, gitu caranya. Oke. Kita ulang lagi. Oke, tahan. Satu, dua, tiga. Oke, kemudian gaya bebas, silakan kawan-kawan bebas. Oke, silakan. Mau pakai gaya ngopi boleh, gaya es boleh. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi print screennya, sekali lagi kawan-kawan. Yang mau pakai topi silakan. Ada waktu 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Jangan lupa diposting. Oke, siap. Nanti kita posting. Oke, aman. Siap laksanakan. Jazakumullah. Oke, penugasan buat ide. Oke, untuk penugasan mungkin akan untuk teknis lebih lanjut akan disampaikan oleh Kak Yeni. Sepada Kak Yeni nanti akan kita sampaikan di grup di chat WA ya. Sedangkan untuk di Zoom kita akhiri. Boleh di live meetingnya. Terima kasih.